Anak yatim temukan ular yang terperangkap. Saat ia bawa pulang ia malah diusir warga desa. Namun siapa sangka ular itu malah jadi penolong saat desa diserang. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Matahari sore mulai merangkak turun, melukis langit desa Talaga dengan warna jingga dan ungu. Di tengah keriangan anak-anak seusianya yang berlarian di lapangan, bersorak-sorai sambil bermain layang-layang dan kejar-kejaran, terpencil seorang bocah laki berusia 10 tahun yang duduk sendiri di depan sebuah gubuk reot di ujung desa. Dialah Dani. Matanya yang besar dan berbinar sesekali memandang dengan hayalan ke arah kerumunan anak-anak itu, seolah ingin menyelami secuil kebahagiaan yang mereka rasakan. Namun, dia hanya bisa memandang dari kejauhan, seperti seorang pengamat yang tak diundang dalam pesta sukacita. Kedua lengannya melingkari lututnya yang tertekuk, seakan mencoba memeluk dirinya sendiri dari hawa sepi yang mulai menyergap. Gubuknya, dengan dinding bambu yang sudah reot dan atap yang bocor di beberapa tempat, seakan menjadi cermin dari kehidupannya yang porak-poranda. Sejak kedua orang tuanya meninggal 2 tahun lalu akibat wabah penyakit yang melanda desa, dunia Dani berubah menjadi sunyi dan kelabu. Ia seperti daun kering yang terhempas dari rantingnya, terombang-ambing sendirian tanpa tempat berpijak yang pasti. "Dani, kemarilah nak. Ibu ada nasi hangat dan lauk pauk sisa dari makan siang tadi," teriak Bu Siti dari depan rumahnya yang tak jauh dari gubuk Dani. Perempuan parubaya itu adalah tetangga baik hati yang masih mau memperhatikan Dani, meski seringkali mendapat cibiran dari warga lain karena dianggap memanjakan anak yang dianggap pembawa sial. Dani mengangkat kepalanya. Senyum kecil mengembang di wajahnya yang kerap murung. "Terima kasih, Bu," katanya pelan sambil berjalan menghampiri. Suaranya lembut, nyaris tenggelam oleh gemericik air yang mengalir dari pancuran di dekat rumah Bu Siti. "Jangan main terlalu jauh, Dani. Nanti malam cepat gelap," pesan Bu Siti sambil menyodorkan sebuah bungkusan nasi yang masih hangat. Matanya memancarkan belas kasihan yang tulus. "Tidak, Bu. Aku cuma duduk di depan rumah," jawab Dani sambil menerima bungkusan itu dengan kedua tangan yang sedikit gemetar. Tiba-tiba, suara mencibir terdengar dari samping. "Lagi-lagi dikasih makan si anak yatim itu, Bu? Kasihan sekali kau, Bu. Sudah miskin, masih mau berbagi dengan pengemis kecil." Dani menunduk. Pipinya memerah. Itu suara Pak Jarot, seorang tetangga yang dikenal keras dan sinis. Ia adalah orang yang paling vokal menyebarkan anggapan bahwa Dani membawa sial karena orang tuanya meninggal akibat wabah. Bu Siti membalas dengan suara tegas. "Sudahlah, Pak Jarot. Dia hanya anak kecil yang butuh kasih sayang. Jangan diperlakukan seperti sampah." Pak Jarot hanya mendengus. "Kasih sayang? Nanti desa kita makin sial saja, Bu. Lebih baik dia diusir saja agar tidak mendatangkan malapetaka lagi." Ia lalu pergi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dani menggigit bibirnya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk-nusuk hatinya. Ia cepat-cepat berpamitan pada Bu Siti dan bergegas kembali ke gubuknya. Ia melemparkan pandangan terakhir ke arah anak-anak yang masih tertawa riang sebelum akhirnya menghilang di balik pintu gubuk yang reot. Di dalam, ia duduk di lantai tanah, memeluk erat bungkusan nasi pemberian Bu Siti sambil air matanya menetes perlahan. Ia merindukan pelukan hangat ibunya, suara lembut ayahnya yang mendongeng sebelum tidur, dan tawa yang dulu sering memenuhi gubuk kecil ini. Kini, yang tersisa hanyalah kesunyian dan dinginnya lantai yang menusuk tulang. Di luar, sorak-sorai anak-anak lain masih terdengar samar-samar, seakan mengingatkannya bahwa di dunia yang luas ini, ia hanyalah seorang anak yatim yang sendirian, terasing di ujung desa, merindukan sesuatu yang mungkin tak akan pernah ia miliki lagi. Sebuah keluarga dan tempat untuk merasa diterima. Keesokan harinya, udara pagi masih menyisakan kabut tipis yang menyelimuti bukit-bukit di sekitar desa Talaga. Dani sudah bangun sebelum matahari terbit. Seperti biasa, perutnya masih terasa kenyang oleh nasi hangat pemberian Bu Siti semalam, dan itu memberinya sedikit kehangatan untuk memulai hari. Dengan membawa sebilah parang kecil yang sudah tumpul dan tali pengikat, ia bergegas menuju hutan di balik bukit. Kegiatan mencari kayu bakar adalah rutinitasnya, bukan hanya untuk memasak, tetapi juga kadang ia menukarkan sebagian kayu itu dengan beras atau lauk ke beberapa warga yang mau menerimanya. Meski sering dicibir, sebagian kecil warga masih mau berbaik hati padanya.
Hati-hati, Dani. Jangan masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Kabarnya ada babi hutan yang galak akhir-akhir ini. Pesan Bu Siti dari depan rumahnya ketika melihat Dani melintas. Ya, Bu. Aku akan berhati-hati, jawab Dani sambil tersenyum kecil. Ia menghargai sekali perhatian dari perempuan itu, sekecil apapun. Hutan pada pagi hari terasa mistis dan sunyi. Hanya suara kicau burung dan desau angin yang menerpa daun-daun kering yang menemani langkahnya. Dani sudah hafal setiap jalur dan pohon besar di sekitar sana. Ia dengan cekatan memilih ranting-ranting kering yang baik untuk kayu bakar, mengumpulkannya satu persatu, dan mengikatnya dengan kuat. Pikirannya melayang kepada kenangan indah bersama ayahnya, yang dulu sering mengajaknya masuk ke hutan ini, mengajarkan nama-nama pohon dan binatang. Lihat, nak, itu pohon aren. Getahnya bisa dibuat gula, kata ayahnya dalam kenangan itu. Dan itu suara burung pelatuk, Dani. Dia sedang mencari makan di balik kulit kayu, tambah ayahnya dengan suara hangat. Dani tersenyum sendiri. Kenangan itu seperti pelita kecil yang menerangi kegelapan dalam hatinya. Namun, senyumnya tiba-tiba pudar ketika ia mendengar suara aneh dari balik semak belukar yang lebat. Bukan suara burung atau angin, melainkan suara gesekan dan desisan yang terdengar tertekan, hampir seperti jeritan bisu yang penuh keputusasaan. Suara apa itu? Gumamnya pelan. Hatinya berdebar-debar, campuran antara rasa penasaran dan takut. Ia mencoba mengintip dari celah-celah daun. Dengan hati-hati, Dani mendekati sumber suara itu. Parang kecilnya dipegang erat, siap untuk membela diri jika diperlukan. Saat ia membuka sehelai daun yang lebat, matanya terbuka lebar. Di sana, tergeletak seekor ular sanca kembang yang cantik namun dalam keadaan menyedihkan. Ular sepanjang hampir 2 meter itu terjerat oleh jebakan kawat babi hutan yang dibuat oleh para pemburu. Kawat itu melilit erat tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Kulitnya yang indah tergores dan berdarah di beberapa tempat, dan napasnya terdengar tersengal-sengal. Oh, tidak! Desis Dani, hatinya terenyuh. Ular itu melihatnya dengan mata yang penuh ketakutan dan rasa sakit, seolah memohon belas kasihan. Dani berjongkok, menjaga jarak yang aman. Jangan takut, bisiknya. Suaranya bergetar. Aku tidak akan menyakitimu. Ular itu mendesis lemah, seolah memahami nada suaranya yang tidak mengancam. Dani memperhatikan jerat itu. Kawatnya kuat dan melilit dengan brutal. Ia tahu, jika dibiarkan, ular malang ini akan mati kelelahan atau dimakan binatang buas lainnya. Aku harus membebaskanmu, katanya pada ular itu, seolah sedang berbicara pada seorang teman. Tapi kau harus berjanji tidak menggigitku. Ya. Dengan napas yang ditahan, Dani mendekat perlahan. Tangannya yang kecil berusaha membuka jerat kawat itu. Butuh waktu dan tenaga, karena kawat itu terikat sangat kencang. Beberapa kali ia harus berhenti karena ular itu menggeliat kesakitan. Aduh, sabar ya, sebentar lagi, hibur Dani sambil terus berusaha. Akhirnya, setelah perjuangan yang tampaknya lama, jerat itu berhasil dibuka. Ular itu bebas, tetapi tubuhnya terlihat sangat lemah. Ia tidak langsung pergi, hanya dia memandangi Dani dengan mata yang seolah berterima kasih. Kau tidak bisa pergi dalam keadaan seperti ini, kata Dani dengan keputusan yang tiba-tiba menguat dalam hatinya. Aku akan membawamu pulang dan merawatmu sampai kau kuat. Dengan hati-hati, ia membuka kantong kayunya yang sudah berisi kayu bakar, mengosongkan sebagian isinya, dan membuat tempat sederhana untuk ular itu. Ia dengan lembut mengangkat tubuh ular yang lemah, dan memasukkan ke dalam kantongnya. Jangan khawatir, kawan, bisik Dani, memberikan nama panggilan untuknya. Aku akan menjagamu. Dengan langkah yang lebih berat namun penuh tekad, Dani berjalan pulang. Ia tidak menyadari bahwa keputusannya untuk menyelamatkan makhluk yang ditakuti banyak orang itu akan mengubah hidupnya dan seluruh desa selamanya. Dani berdiri terpaku di tepi hutan, menatap kantong kayunya yang kini berisi makhluk hidup yang lemah dan terluka. Berat kantong itu terasa berbeda, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Sebuah tanggung jawab besar tiba-tiba ia pikul. Angin sore mulai berhembus lebih kencang, menggerakkan daun-daun di atasnya dan seakan membisikkan peringatan. Ia tahu, membawa pulang seekor ular, apalagi sebesar itu,
adalah sebuah kesalahan besar di mata warga desa. Bayangan wajah-wajah sinis, terutama Pak Jarot, langsung menghantui pikirannya. Cibirannya yang pedas terngiang-ngiang. Dasar anak yatim sialan. Pembawa malapetaka. Dani menggigit bibirnya. Tapi ketika ia melirik ke dalam kantong dan melihat mata kawan yang penuh rasa sakit dan ketakutan, hatinya meleleh. Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan makhluk hidup yang sedang sekarat begitu saja? Ia teringat pada ajaran almarhum ayahnya yang selalu berkata, "Setiap makhluk Tuhan berhak dibantu ketika sedang susah, Dani. Jangan pernah tega melihat makhluk lain menderita." Tapi, yah, ini ular. Semua orang takut, bisik Dani pada angin, seolah berharap ayahnya bisa mendengar dan membimbingnya. Dengan napas dalam-dalam, Dani memutuskan, ia akan membawanya pulang. Tapi ia harus sangat hati-hati. Ia tidak bisa membiarkan siapapun melihatnya sebelum ia berhasil menyembunyikan kawan di tempat yang aman. Dengan langkah cepat namun waspada, Dani menyusuri jalan setapak yang sepi, berusaha menghindari jalur utama yang biasa dilalui warga. Setiap suara dedaunan yang bergesek atau langkah kaki dari kejauhan membuatnya tersentak dan berhenti. Jantung berdebar kencang. Ia bersembunyi di balik pepohonan atau semak-semak setiap kali merasa ada yang mendekat. "Jangan khawatir, kawan. Aku akan menyembuhkanmu," bisiknya pada kantong kayunya, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan penghuni barunya. Tiba-tiba, dari depan, terdengar suara orang bersiul. Dani membeku. Itu adalah suara Joni, anak seumurannya yang sering mengejeknya. Tanpa pikir panjang, Dani melompat ke balik semak belukar yang lebat, berusaha menahan napas. Kantong kayunya ditaruhnya dengan hati-hati di sampingnya. Joni lewat dengan langkah santai, tangan di kantong, tanpa curiga sedikitpun. "Dani, anak yatim, lagi ngumpulin kayu buat masak apa lagi?" ejeknya sambil lalu, bahkan tanpa melihat ke arah persembunyian Dani. Dani hanya diam, menunggu sampai langkah Joni benar-benar hilang. Ia menghela napas lega. Peluhnya sudah membasahi bajunya yang tipis. Ini lebih menegangkan daripada yang ia bayangkan. Perjalanan pulang yang biasanya hanya memakan waktu 10 menit, terasa seperti 1 jam. Akhirnya, gubuk reotnya terlihat. Ia mengintai dari balik pohon terakhir. Tidak ada siapa-siapa di sekitar. Dengan cepat, ia berlari ke gubuknya dan membuka pintu yang reot. Begitu masuk, ia segera mengunci pintu dari dalam, meski kuncutnya sudah longgar dan hampir tidak berfungsi. Ia menyalakan lampu minyak kecil yang menjadi satu-satunya sumber cahaya di dalam gubuk. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kawan dari dalam kantong dan meletakkannya dengan lembut di atas lantai tanah. Ular itu terlihat sangat lemah, hampir tidak bergerak. "Di sini, kawan. Kau aman sekarang," katanya. Suaranya bergetar campur adrenalin dan rasa khawatir. Dani mengambil sebuah ember berisi air bersih dan sepotong kain lap yang sudah compang-camping. Dengan sangat hati-hati, ia mulai membersihkan luka-luka di tubuh kawan. Setiap kali ular itu menggeliat kesakitan, Dani berhenti dan membisikkan kata-kata menenangkan. "Maaf, ya, sebentar lagi sudah tidak sakit lagi." Ia mengambil sedikit kunyit dan daun sirih yang biasa digunakan untuk mengobati luka peninggalan ibunya. Ia menghaluskannya dan mengoleskannya perlahan pada luka kawan. "Ibuku dulu selalu pakai ini untuk lukaku. Ini pasti manjur," bisiknya, seolah berbagi rahasia dengan sang ular. Kawan seolah mengerti. Ia tidak lagi mendesis atau menunjukkan sikap mengancam. Matanya yang tajam kini terlihat lebih kalem, memandangi Dani yang dengan sabar merawatnya. Setelah selesai, Dani duduk di lantai, memandangi kawan yang sudah terlihat lebih nyaman. Rasa lelahnya terbayarkan. Namun, kegelisahan baru muncul. "Bagaimana ini, kawan? Aku harus menyembunyikanmu. Kalau mereka tahu, pasti aku akan diusir." Dani memandang sekeliling gubuknya yang kecil dan hampir tidak memiliki tempat persembunyian. Akhirnya, matanya tertuju pada sebuah lubang kecil di balik tempat tidurnya yang sudah lapuk. Itu adalah tempat ia biasa menyimpan barang-barang berharganya yang sedikit. "Di sana," katanya. Dengan susah payah, ia menggeser tempat tidurnya dan membersihkan lubang itu. "Kau akan bersembunyi di sini jika ada yang datang, mengerti?"
Kawan hanya memandanginya, seolah mengiyakan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Dani tidak merasa sendirian. Ada teman yang menemaninya, meski temannya itu adalah seekor ular besar yang ditakuti semua orang. Ia tertidur di lantai, dekat dengan persembunyian kawan, dengan perasaan campur aduk, khawatir akan hari esok, tetapi juga dipenuhi oleh sebuah tujuan baru, menyembuhkan dan melindungi teman barunya. Keesokan harinya, langit masih kelabu ketika Dani terbangun oleh suara ribut-ribut di luar gubuknya. Jantungnya langsung berdebar kencang. Ia mengintip dari celah-celah dinding bambu yang reot dan melihat beberapa warga sudah berkumpul, dipimpin oleh Pak Jarot yang wajahnya merah padam. Tampak juga Joni, si tukang ejek, yang dengan semangat menunjuk-nunjuk ke arah gubuknya. Pasti dia yang bilang, gumam Dani dengan panik. Ia cepat-cepat menoleh ke arah kawan yang masih terbaring lemah di persembunyiannya. "Diam ya, jangan bersuara," bisiknya khawatir. Tiba-tiba, pintu gubuknya yang sudah lapuk digedor-gedor dengan kasar. "Dani, keluar kau!" teriak Pak Jarot dari luar. Suaranya menggelegar, penuh amarah. Dani menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu perlahan. Seketika, pandangan penuh kebencian dan ketakutan dari sekitar 10 warga yang berkumpul menyambutnya. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Dani, berusaha terdengar tidak tahu apa-apa. "Jangan pura-pura bodoh, anak sialan," hardik Pak Jarot. "Joni bilang dia lihat kau bawa sesuatu yang besar dan panjang dalam kantong kayumu kemarin sore." "Apa itu? Ular? Kan? Kau bawa ular ke sini?" Warga yang lain berseru ketakutan. "Ular? Di sini? Dasar gila! Mau bunuh kita semua?" "Iya, dia memang pembawa sial." Dani mencoba menyangkal, suaranya hampir tidak terdengar. Bukan ular, Pak. Itu cuma akar besar untuk kayu bakar." "Bohong!" seru Joni dengan congkak. "Aku lihat jelas itu bergerak-gerak. Dan kau sembunyi-sembunyi. Kalau cuma kayu, ngapain sembunyi?" Pak Jarot maju selangkah, menuding-nuding ke arah Dani. "Kami sudah muak dengan kehadiranmu, Dani. Sejak orang tuamu meninggal, kau hanya membawa kesialan. Dan sekarang kau bawa binatang berbahaya ke desa kami? Kau pikir ini tempat apa?" Tapi dia tidak berbahaya, Pak. Dia terluka. Aku hanya mau menolong," bantah Dani, air mata mulai menggenang di matanya. Ia tidak tahan dengan tuduhan keji itu. "Menolong? Menolong?" Pak Jarot mendekat. Wajahnya hanya berjarak sejengkal dari Dani. "Kau pikir kau pahlawan? Kau ini anak yatim yang tidak tahu diri. Ular itu binatang buas. Bisa membunuh kita semua saat kita tidur." Seorang ibu-ibu berteriak, "Bagaimana dengan anak-anak kami? Kalau sampai keluar dan menggigit anak kami?" "Usir dia, Pak Jarot. Usir dia dan binatang buasnya dari desa kita," teriak yang lain. Dani melihat sekeliling. Tidak ada satupun wajah yang menunjukkan belas kasihan. Semua dipenuhi ketakutan dan kebencian. Bahkan Bu Siti, yang biasanya membelanya, tidak terlihat di antara kerumunan. Hancur hatinya. "Tolong, dia tidak akan menyakiti siapapun. Aku janji, aku akan menjaganya," pinta Dani, tapi suaranya tenggelam dalam teriakan massa. Pak Jarot mengambil keputusan. "Cukup, Dani, kau punya 2 pilihan. Bunuh ular itu sekarang juga dan kami lihat mayatnya. Atau kau pergi dari desa ini bersama binatang sialmu itu. Kami tidak mau mengambil risiko." Dani membeku. Membunuh kawan? Setelah ia berusaha menyelamatkannya? Itu mustahil. Air matanya akhirnya menetes. Aku tidak bisa membunuhnya, Pak." "Kalau begitu pergi," raung Pak Jarot. "Dan jangan pernah kembali. Kau bukan lagi bagian dari desa ini. Anggap saja kami tidak pernah mengenalmu atau orang tuamu yang malang." Keputusan itu seperti pukulan gada di kepala Dani. Ia terhuyung-huyung. Diusir. Tempat satu-satunya yang ia kenal sebagai rumah, sekarang menolaknya. "Baik.
kata Dani dengan suara parau, hampir seperti bisikan. Aku akan pergi. Dengan langkah gontai, ia berbalik dan masuk ke dalam gubuknya. Ia mendengar cibir dan sumpah serapah dari luar. Dengan cepat, ia mengemas sedikit barangnya, selimut usang, parang kecil, dan kantong air. Lalu dengan sangat hati-hati, ia mengangkat kawan yang lemah dan memasukkannya kembali ke dalam kantong kayu, kali ini dengan lebih banyak daun dan kain untuk membuatnya nyaman. Kita harus pergi, kawan, bisiknya pada ular itu. Tidak ada yang mau kita di sini. Saat ia keluar membawa kantong kayunya, tatapan warga penuh dengan kebencian dan rasa puas. Johnny menyeringai. Pergi saja, anak setan, teriak seseorang. Dani tidak menoleh. Ia menunduk dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju pinggir hutan, meninggalkan satu-satunya rumah yang pernah ia kenal. Desanya, orang-orangnya, bahkan Bu Siti yang tidak membelanya, semua ia tinggalkan. Yang ia bawa hanya kantong berisi seekor ular yang terluka dan hati yang remuk redam. Ia tidak tahu harus pergi kemana, tetapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan membunuh makhluk yang telah mempercayainya. Hari itu, di usia 10 tahun, Dani belajar betapa kejamnya dunia, tetapi juga betapa berharganya sebuah kesetiaan. Dani berjalan tanpa arah yang jelas, menyusuri tepi hutan yang semakin gelap oleh bayangan malam yang mendekat. Air matanya sudah kering, digantikan oleh rasa hampa yang dalam dan dingin yang menyusup hingga ke tulang-tulangnya. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena kantong kayu yang berisi kawan dan sedikit barang bawaannya, tetapi juga karena beban pengusiran yang masih membara di hatinya. Tatapan penuh kebencian warga desa, teriakan Pak Jarot, dan senyum sinis Johnny masih terpampang jelas dalam ingatannya, seperti lukisan yang tidak bisa dihapus. Kita tidak punya tempat lagi, kawan, bisiknya pada kantong kayunya. Suaranya serak. Mana mungkin kita bisa bertahan di hutan ini? Dingin malam mulai menggigit. Dani hanya mengenakan baju tipis yang sudah compang-camping. Ia menggigil. Ia harus menemukan tempat berlindung. Dan cepat. Ia teringat pada sebuah gua kecil yang pernah ia temani ayahnya jelajahi dulu. Itu terletak tidak terlalu jauh dari desa, tapi cukup tersembunyi di balik semak-semak lebat dan sebuah tebing kecil. Dulu ayah bilang, gua itu adalah tempat persinggahan para pemburu zaman dulu, kenang Dani sambil memacu dirinya untuk terus berjalan, mengikuti ingatannya yang samar-samar. Setelah berjalan terhuyung-huyung dan beberapa kali tersandung akar pohon, akhirnya ia melihat bentuk gelap dari mulut gua itu. Lega menyelimutinya. Gua itu tidak besar, cukup untuk menampung beberapa orang, dan yang terpenting, kering dan terlindung dari angin. Dani masuk dengan hati-hati, memastikan tidak ada penghuni lain yang sudah lebih dulu menempati gua itu. Setelah yakin aman, ia meletakkan kantong kayunya dengan lembut. Kita sampai, kawan, katanya, kelelahan. Ini rumah kita sekarang. Dengan sisa tenaga yang ada, Dani mengumpulkan daun-daun kering dan ranting untuk dijadikan alas tidur. Ia juga membuat semacam pintu dari ranting-ranting besar untuk menutupi sebagian mulut gua, agar angin malam tidak langsung menerpa mereka. Ia mengambil kantong airnya dan dengan susah payah, karena airnya hampir habis, ia membasahi kain dan membersihkan kembali luka-luka kawan. Ular itu tampaknya memahami kesulitan Dani. Ia hanya diam, membiarkan Dani merawatnya. Matanya memancarkan ketenangan yang aneh di tengah situasi yang chaos. Kita harus hemat air, bisik Dani, lebih kepada dirinya sendiri. Besok pagi aku harus mencari sumber air. Setelah merawat kawan, Dani duduk bersandar di dinding gua yang dingin. Perutnya keroncongan. Ia hanya memiliki sedikit nasi bungkusan dari Bu Siti yang sempat ia bawa. Dengan berat hati, ia membaginya. Sebagian ia makan, dan sebagian lagi ia hancurkan dan coba berikan pada kawan. Maaf, cuma ini yang ada, katanya. Aku tidak tahu apa ular makan nasi. Kawan tidak menyentuh nasi itu. Dani menghela napas. Ia sendiri hampir tidak bisa menelan nasi itu karena rasa sedih yang mengganjal di kerongkongannya. Kesepian yang ia rasakan di gubuknya dulu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesepian di gua gelap ini. Di sini, ia benar-benar sendirian, dengan hanya seekor ular sebagai temannya. Kenapa mereka begitu membenciku, kawan? Tanya Dani pada kegelapan, suaranya bergetar. Aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Aku hanya mencoba menolongmu.
Dingin makin menjadi. Dani menarik selimut usangnya dan menyelimuti tubuhnya yang menggigil. Ia mendekatkan diri ke kawan, mencari kehangatan. Anehnya, tubuh ular itu terhangat dan memberinya sedikit rasa nyaman. "Kau satu-satunya temanku sekarang," bisik Dani, sambil perlahan membelai sisik kawan dengan lembut. "Janji ya, kau tidak akan meninggalkanku." Di luar, suara serangga malam dan terkadang lolongan anjing hutan terdengar, mempertegas betapa terpencilnya mereka. Dani memandangi langit melalui celah-celah ranting penutup gua. Bintang-bintang berkelap-kelip, tapi malam ini mereka terlihat dingin dan jauh, tidak seperti biasanya ketika ia memandangnya dari depan gubuknya. "Ayah, Ibu, apa kalian melihatku?" bisiknya, dan untuk pertama kalinya malam itu, air matanya menetes lagi. "Aku takut, sangat takut." Tidak ada jawaban, hanya desau angin yang berbisik melalui daun-daun di luar gua. Kawan, seolah merasakan kesedihannya, menggerakkan kepalanya perlahan dan mendekatkannya pada lengan Dani, seperti bentuk penghiburan primitif. Akhirnya, kelelahan fisik dan emosional mengalahkannya. Dani tertidur dalam pelukan dingin lantai gua, dengan hanya seekor ular yang terluka sebagai pelindung dan temannya. Mimpinya dipenuhi oleh bayangan desa, wajah-wajah yang marah, dan rasa dingin yang tidak pernah pergi. Namun, di tengah semua itu, ada sebuah kehangatan kecil, sebuah ikatan aneh antara seorang anak yatim dan seekor ular yang ditakuti dunia, yang mulai tumbuh dalam kegelapan, menjadi benih harapan yang samar-samar di tengah keputusasaan. Hari-hari di gua terasa panjang dan monoton, namun diisi oleh perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup. Dani terbangun saat fajar menyingsing, disambut oleh dinginnya lantai gua dan keroncongan di perutnya. Sumber air berhasil ia temukan, sebuah anak sungai kecil tidak jauh dari gua, tapi makanan tetap menjadi tantangan terbesar. Ia hidup dari umbi-umbian yang ia gali, buah-buahan hutan yang ia kenal, dan kadang-kadang, jika beruntung, ia bisa menangkap ikan kecil di sungai dengan tangannya. Kawan, si ular sanca, perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Luka-lukanya mulai mengering, dan tenaganya kembali. Ia mulai bisa bergerak lebih leluasa di dalam gua, menjelajahi setiap sudut, meski selalu kembali ke sisi Dani. Awalnya, Dani masih merasa sedikit takut setiap kali kawan bergerak mendekat, tetapi rasa takut itu perlahan berubah menjadi kepercayaan. Suatu sore, saat Dani kembali ke gua dengan membawa beberapa umbi dan 2 ekor ikan kecil yang berhasil ia tangkap, ia menemukan kawan sedang melingkar dengan tenang di sudut gua. Di depan lingkarannya, tergeletak seekor tikus hutan yang sudah tidak bergerak. Dani terkejut. "Kawan ini untukku?" tanyanya, tidak percaya. Ular itu hanya mengangkat kepalanya sedikit, seolah mengangguk, sebelum kembali diam. Dani mendekat dengan hati-hati. Aku tidak pernah memakan tikus, kawan." Tapi perutnya yang keroncongan berbicara lain. Akhirnya, dengan rasa terima kasih yang campur aduk, ia membersihkan dan memasak tikus itu di atas api unggun kecil yang ia buat. "Terima kasih, kawan," ucapnya sambil makan. "Kau ternyata lebih bisa merawatku daripada yang kupikir." Sejak hari itu, sebuah pola terbentuk. Kawan, dengan naluri alaminya, seringkali membawa pulang buruan kecil, tikus, kadang burung, dan menaruhnya di depan Dani. Sebagai balasannya, Dani selalu menyisihkan sebagian air bersihnya dan memastikan gua mereka aman. Suatu malam, saat Dani tertidur lelap, ia terbangun oleh suara geraman rendah dan desisan keras dari kawan. Gua gelap gulita, hanya diterangi oleh sinar bulan yang masuk dari celah-celah. "Kawan, apa yang terjadi?" tanya Dani, masih setengah tidur. Matanya berusaha menembus kegelapan. Di mulut gua, terlihat sepasang mata bersinar yang mengintai. Seekor anjing hutan. Binatang itu mengendus-endus, tertarik oleh aroma sisa makanan mereka. Dani membeku, ketakutan. Anjing hutan itu bisa dengan mudah menerkamnya. Tapi sebelum ia bisa bereaksi, kawan sudah bergerak. Dengan gesit, ular itu meluncur ke depan. Tubuhnya yang sudah kuat kembali membentuk postur mengancam di antara Dani dan anjing hutan itu. Desisannya keras dan bergetar, memenuhi ruang gua yang kecil. Anjing hutan itu terkejut. Ia menggeram, mencoba menantang. Tetapi melihat ukuran kawan yang besar dan posturnya yang siap menyerang, akhirnya binatang itu memilih untuk mundur dan menghilang ke dalam kegelapan malam.
Dani terengah-engah. Jantungnya berdebar kencang. Ia menyalakan lampu minyak kecilnya dengan tangan yang masih gemetar. Cahaya redup menerangi gua, menunjukkan kawan yang masih waspada di dekat mulut gua, seolah memastikan ancaman benar-benar telah pergi. "Kawan," Dani memanggil. Suaranya bergetar. Kau melindungiku." Ular itu perlahan mendekatinya. Dani, tanpa ragu lagi, mengulurkan tangannya dan membelai kepala kawan dengan lembut. Sisiknya terasa dingin dan keras, tapi bagi Dani, itu adalah perasaan paling mengharukan yang pernah ia rasakan. "Kau bukan binatang buas, kan?" bisik Dani, matanya berkaca-kaca. "Kau temanku, penjagaku." Kawan seolah mengerti. Ia menggesekkan kepalanya dengan lembut pada lengan Dani, sebuah gesture yang membuat Dani tersenyum untuk pertama kalinya sejak diusir. Malam itu, setelah kejadian tersebut, sesuatu berubah dalam hubungan mereka. Rasa sepi dan takut yang selalu menghantui Dani perlahan mulai memudar. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki kawan, yang bukan hanya sekedar hewan peliharaan, tetapi seorang penjaga, seorang teman, seorang keluarga. Dani mulai sering bercerita pada kawan. Ia bercerita tentang orang tuanya, tentang kenangan indah di desa, tentang Bu Siti, bahkan tentang Joni dan Pak Jarot. Kawan selalu mendengarkan, diam, seolah memahami setiap kata yang diucapkan Dani. "Suatu hari, mungkin mereka akan mengerti, kawan," kata Dani suatu sore, sambil duduk di mulut gua memandangi desanya dari kejauhan. "Mereka akan melihat bahwa kau bukan monster, dan bahwa aku bukan anak sial." Kawan melingkar di sampingnya, menikmati kehangatan matahari sore. Ikatan antara anak yatim dan ular yang ditakuti itu telah tumbuh menjadi sesuatu yang kuat dan abadi, dibangun di atas rasa saling percaya dan kebutuhan akan kasih sayang yang sama-sama mereka rindukan. Di dalam gua yang gelap dan terpencil itu, mereka menemukan sebuah keluarga yang tidak pernah mereka duga akan dimiliki. Dari mulut guanya yang berada di ketinggian, Dani memiliki pemandangan jelas atas desa Talaga. Beberapa hari setelah kejadian dengan anjing hutan, aktivitas di desa tampak berbeda. Biasanya, pada jam-jam seperti ini, para petani akan beristirahat di rumah atau di warung-warung kecil. Tetapi hari ini, terlihat kerumunan warga di depan rumah Pak RT. Sebuah mobil pick-up berdebu yang tidak biasa terparkir di sana, mencolok di antara rumah-rumah bambu yang sederhana. "Ada apa, ya, kawan?" gumam Dani. Matanya menyipit mencoba melihat lebih jelas. "Bukan hari pasar, tapi kok ramai sekali." Kawan, yang sedang berjemur di batu dekat mulut gua, mengangkat kepalanya sedikit, seolah juga penasaran. Dani memperhatikan seorang pria gemuk dengan kemia putih yang sudah kusam dan topi fedora yang ia kenakan dengan congkak. Pria itu berbicara dengan Pak Jarot, yang tubuhnya membungkuk dan wajahnya terlihat tegang bahkan dari kejauhan. Di belakang pria gemuk itu, berdiri dua lelaki berbadan kekar dengan kemeja lengan panjang yang digulung hingga siku, menunjukkan tato dan otot yang membuat banyak warga menjaga jarak. "Tuan Raga sudah datang!" teriak seorang wanita yang lari dari arah kerumunan. Suaranya sampai ke telinga Dani yang tajam. "Cepat kumpulkan hasil bumi untuk ditimbang." Tuan Raga. Nama itu tidak asing bagi Dani. Ia pernah mendengar para petani berbicara dengan suara rendah dan penuh kekhawatiran tentang seorang tengkulak yang membeli hasil panen mereka dengan harga murah, tetapi memaksa mereka untuk menjual hanya kepadanya. Dani melihat Tuan Raga mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dan berbicara dengan suara keras yang terdengar samar-samar. "Hari ini harga cabai turun, Pak Jarot. Hanya 3.000 per kilo," kata Tuan Raga. Suaranya terdengar datar namun penuh wibawa. Pak Jarot terlihat berdebat. Tangannya mengayun-ayun penuh frustrasi. 3.000, Tuan? Itu tidak masuk akal. Di pasar bisa mencapai 10.000. Kami sudah susah payah merawatnya. Tuan. Tuan Raga hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. "Kalau tidak mau, tidak usah. Tapi ingat, tidak ada orang lain yang akan berani membeli dari kalian. Jalan ke pasar terlalu jauh dan rusak. Mobil saya yang satu-satunya bisa masuk ke sini." Ia menepuk-nepuk mobil pick-up-nya. "Ini pilihan kalian. Jual dengan harga saya, atau biarkan membusuk di ladang." Dani melihat wajah-wajah petani yang memelas. Mereka saling pandang dengan putus asa. Beberapa wanita menunduk.
menyembunyikan air mata mereka. Mereka tahu Tuan Raga benar. Transportasi adalah masalah besar. Tidak memiliki alternatif. Akhirnya satu persatu, mereka mulai membawa karung-karung berisi cabai, kacang panjang, dan sayuran lainnya untuk ditimbang. Dani merasa sakit hati menyaksikan pemandangan itu. Itu tidak adil, kawan, bisiknya pada ular di sampingnya. Mereka bekerja keras, tetapi orang itu mengambil keuntungan besar dengan mudah. Ia mengenali beberapa wajah di kerumunan itu. Pak Midun yang selalu memberinya nasi jika kebetulan lewat, Bu Lastri yang kadang memberinya pepaya matang dari kebunnya. Melihat mereka diperas seperti itu membuat darahnya mendidih. Tetapi apa yang bisa ia lakukan? Seorang anak yatim yang diusir dari desa, yang sekarang tinggal di gua dengan seekor ular. Proses penimbangan berlangsung cepat. Tuan Raga dan anak buahnya yang kekar dengan cekatan melempar karung-karung ke atas mobil. Dani melihat Tuan Raga menghitung uang dengan lambat, sesekali berhenti seolah-olah mengingat sesuatu, sebelum akhirnya memberikan segepok uang yang tampak jauh lebih sedikit dari yang seharusnya kepada Pak Jarot. Untukmu, Pak RT, sedikit bonus karena sudah kooperatif, kata Tuan Raga sambil menyelipkan selembar uang ke saku Pak Jarot. Dani melihat raut wajah Pak Jarot yang berubah, dari mulanya tegang, kini menjadi bingung dan sedikit bersalah. Tuan Raga kemudian berbalik pada warga. Minggu depan saya datang lagi. Pastikan panennya sudah terkumpul. Dan jangan lupa, uang keamanan, untuk menjaga agar lahan kalian tidak diganggu orang. Ia tersenyum lagi, senyum yang membuat Dani bergidik. Beberapa warga terlihat ingin protes, tetapi tatapan tajam dari dua anak buah Tuan Raga membuat mereka mengurungkan niat. Mobil pick-up akhirnya pergi, meninggalkan debu dan keputusasaan. Dani tetap duduk di mulut guanya untuk waktu yang lama, memandangi warga desa yang berangsur-angsur bubar dengan bahu yang tertunduk lesu. Matahari tenggelam, mencampurkan warna jingga dan ungu di langit, tetapi kecantikan alam itu terasa pahit hari ini. Mereka dalam masalah, kawan, kata Dani akhirnya, suaranya berat, dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Bahkan Pak Jarot, dia seperti takut. Kawan mendesis pelan, seolah memahami kekhawatiran Dani. Ular itu melingkar lebih dekat, memberikan kehangatan di udara sore yang mulai dingin. Dani menarik napas dalam-dalam. Ia merasa tidak berdaya. Di satu sisi, ia masih menyimpan luka karena diusir. Tapi di sisi lain, ia tidak tega melihat orang-orang yang dulu ia kenal, bahkan yang mengejeknya, diperlakukan tidak adil seperti itu. Aku ingin membantu, kawan. Tapi bagaimana? Tanyanya pada sang ular, yang tentu saja tidak bisa menjawab. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pengusirannya, pikiran Dani tidak hanya tentang bertahan hidup atau tentang kesedihannya sendiri. Pikirannya dipenuhi oleh wajah-wajah warga yang tertindas dan senyum sinis Tuan Raga. Sebuah benih keprihatinan dan keinginan untuk membela mulai tumbuh dalam hatinya, meski ia sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Ancaman baru telah datang ke desa Talaga, dan kali ini, ancaman itu bukan berasal dari seekor ular, tetapi dari seorang manusia dengan 1000 senyum dan segudang tipu muslihat. Minggu-minggu berlalu sejak kedatangan Tuan Raga yang pertama, dan pola penindasannya menjadi ritual yang semakin menyakitkan bagi warga desa Talaga. Setiap kali mobil pick-up berdebu itu muncul, awan ketakutan langsung menyelimuti desa. Dani, dari kejauhan, menyaksikan semua ini dengan hati yang semakin berat. Ia telah menjadi pengamat yang tidak terlihat, menyaksikan penderitaan orang-orang yang dulu ia kenal. Suatu pagi, Dani melihat sesuatu yang berbeda. Tuan Raga tidak datang sendirian dengan dua anak buahnya yang biasa. Kali ini, sebuah motor butut menyertai mobilnya, dikendarai oleh seorang lelaki lain yang juga berbadan kekar. Jumlah preman yang mengawalnya bertambah. Lihat itu, kawan, bisik Dani, matanya tidak lepas dari pemandangan di bawah. Mereka membawa lebih banyak orang. Sepertinya masalahnya semakin serius. Kawan, yang sekarang sudah hampir pulih sepenuhnya, mendesis pelan, seolah merasakan ketegangan yang sama. Di desa, Tuan Raga tidak hanya duduk dan menunggu hasil bumi dikumpulkan. Kali ini, ia berjalan dengan congkaknya menyusuri jalan desa, diikuti oleh 3 anak buahnya. Ia berhenti di depan setiap rumah, kadang masuk tanpa permisi, memeriksa apa saja yang dimiliki warga. Wah, panen jagungnya bagus, Pak Dul,
kata Tuan Raga pada seorang petani tua yang sedang menjemur jagung di halaman. Harusnya bisa laku mahal di pasar. Petani tua itu, Pak Dul, hanya mengangguk nervous. Iya, Tuan, mudah-mudahan. Tapi kemudian Tuan Raga melanjutkan dengan suara yang tiba-tiba dingin. Tapi sayang, harga jagung juga turun minggu ini. 2.000 per kilo. Dan saya ambil semuanya. Pak Dul terkejut. 2.000, Tuan? Itu tidak cukup untuk modal saja. Bibit dan pupuk saja sudah. Saya tidak peduli dengan modalmu, Pak Tua, potong Tuan Raga dengan kasar. Ini harga saya. Terima atau tinggalkan. Tapi ingat. Ia mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari Pak Dul. Kalau tidak jual pada saya, jagungmu ini mungkin tidak akan sampai ke pasar. Bisa saja terbakar secara tidak sengaja. Atau dicuri. Sangat disayangkan, bukan? Anak buah Tuan Raga berdiri di belakang dengan tangan terlipat, senyum sinis menghiasi wajah mereka. Pak Dul melihat mereka, lalu melihat Tuan Raga. Tangannya gemetar. Akhirnya, ia hanya mengangguk lemah. Matanya berkaca-kaca. Dani, dari kejauhan, menggigit bibirnya. Ia ingin berteriak, ingin turun dan membela Pak Dul. Tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Ia hanya bisa menyaksikan, dengan perasaan tidak berdaya yang menyiksa. Tuan Raga melanjutkan, turnya. Ia sekarang tidak hanya memaksa membeli hasil bumi dengan harga murah, tetapi juga mulai meminta kontribusi lainnya. Perahu nelayannya bagus, Pak Denny, katanya pada seorang nelayan yang sedang memperbaiki jaring. Saya dengar hasil tangkapanmu lumayan bulan ini. Seharusnya kamu bisa menyumbang lebih banyak untuk uang keamanan desa. 50.000 seminggu seharusnya tidak masalah, kan? Nelayan itu, Pak Denny, terlihat syok. 50.000, Tuan? Itu hampir seperempat dari penghasilanku. Selama ini hanya 10.000. Harga semuanya naik, Pak Denny, kata Tuan Raga sambil tertawa kecil. Termasuk harga keamanan. Kalau tidak mau, perahu yang bagus seperti ini bisa saja tenggelam secara tiba-tiba. Sangat disayangkan. Dani melihat bagaimana Tuan Raga secara sistematis menakut-nakuti setiap warga. Tidak ada yang berani melawan. Bahkan Pak Jarot, sang RT, hanya mengikuti dari belakang dengan wajah pucat, tidak berani berkata apa-apa. Sampai kapan ini akan berlanjut? Kawan? Desis Dani pada ular di sampingnya. Mereka seperti domba yang digiring ke pembantaian. Tidak ada yang berani melawan. Kawan mendesis lagi, kali ini lebih keras, seolah merasa frustrasi juga. Di bawah, Tuan Raga sekarang berdiri di tengah desa, dikelilingi warga yang wajahnya penuh kepatuhan dan ketakutan. Dengarkan baik-baik, teriak Tuan Raga. Saya lihat desa ini punya potensi. Tapi kalian semua malas. Butuh disiplin. Butuh pemimpin yang tegas. Mulai minggu depan, kontribusi untuk keamanan dan kebersihan desa akan saya naikkan lagi. Dan siapa yang tidak bisa bayar? Ia berhenti, memandangi sekeliling. Akan saya beri pekerjaan paksa untuk membersihkan kebun saya di kota. Paham? Tidak ada yang menjawab. Sunyi yang menyesak. Saya tanya, paham? Bentak Tuan Raga, membuat beberapa wanita menjerit ketakutan. Paham, Tuan, jawab warga serempak, dengan suara lemah dan putus asa. Tuan Raga tersenyum puas. Bagus. Kalian memang petani-petani yang patuh. Dani tidak tahan lagi. Ia menarik diri dari mulut gua. Hatinya bergejolak antara kemarahan, rasa tidak berdaya, dan kepedihan. Ia menyaksikan bagaimana desanya, tempat ia dibesarkan, perlahan-lahan dijajah oleh seorang penindas yang tidak memiliki belas kasihan. Mereka perlu pertolongan, kawan, kata Dani, suaranya bergetar. Tapi siapa yang akan menolong mereka? Aku, seorang anak yang diusir? Atau kau, seekor ular yang mereka takuti? Pertanyaan itu menggantung di udara gua, tidak terjawab. Dani memandangi desanya untuk sesaat lagi sebelum akhirnya berbalik. Tidak tega menyaksikan lebih lama. Hari itu, ia belajar bahwa kadang-kadang, monster bukanlah makhluk bersisik dan bertaring,
tetapi mereka yang tersenyum sambil menyembunyikan pisau. Dan ancaman terhadap desa Talaga semakin nyata, semakin dekat, dan semakin berbahaya dengan setiap passing hari. Dari ketinggian guanya, Dani memperhatikan dengan cermat setiap pola kedatangan Tuan Raga. Ia mulai mengenal rutinitasnya, cara bicaranya yang merendahkan, dan terutama, target-target utamanya. Salah satu yang paling sering menjadi sasaran adalah Bu Siti. Perempuan tua itu, meski hidup sederhana, memiliki kebun sayur kecil yang terpelihara dengan baik dan selalu menghasilkan panen yang layak. Dan yang lebih penting, Bu Siti adalah satu-satunya orang yang seringkali menunjukkan keberanian, meski kecil, untuk menentang Tuan Raga. Pada suatu pagi yang cerah, Dani melihat Tuan Raga dan anak buahnya berhenti di depan rumah Bu Siti. Hari itu adalah hari penagihan uang keamanan. Dani mengamati dengan jantung berdebar-debar. "Bu Siti, keluar!" teriak salah satu preman sambil membanging-banging pintu rumahnya. Bu Siti keluar dengan wajah tegang, tetapi matanya masih berapi-api. "Apa lagi yang kalian mau? Minggu lalu saya sudah bayar." Tuan Raga mendekat dengan senyum tipisnya yang sinis. "Iya, Bu. Tapi minggu ini harganya naik. 100.000. Bu Siti terkesiap. 100.000? Itu gila. Dari mana saya bisa dapat uang sebanyak itu? Hasil kebun saja tidak cukup. Ah, jual saja perhiasanmu. Atau ternak ayammu yang beberapa ekor itu." Usul Tuan Raga sambil melihat sekeliling halaman Bu Siti dengan mata serakah. "Saya tidak punya perhiasan. Dan ayam-ayam itu untuk makan sehari-hari, bukan untuk dijual," bantah Bu Siti, suaranya mulai meninggi. "Ini pemerasan. Saya akan laporkan pada polisi." Tuan Raga tertawa, tetapi matanya dingin. "Laporkan saja, Bu. Tapi ingat, polisi terdekat ada di kota. Butuh waktu lama untuk sampai ke sini. Dan banyak hal bisa terjadi sebelum mereka datang." Ia mendekat, mengucapkan kata-katanya dengan perlahan dan penuh ancaman. "Rumah kayu seperti ini bisa sangat mudah terbakar. Atau sumurmu bisa terkontaminasi. Sangat berbahaya." Dani, dari kejauhan, menggenggam tangannya sampai knuklenya putih. "Jangan menyerah, Bu," bisiknya dengan harap. Bu Siti berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. "Saya tidak akan bayar. Kalian tidak bisa mengancam saya. Pergi dari sini." Tuan Raga menghela napas dramatis. "Sangat disayangkan, Bu. Kalian dengar itu?" Ia menoleh pada anak buahnya. "Bu Siti tidak mau bekerja sama untuk keamanan desa kita. Kita harus mengambil tindakan." Dia memberikan isyarat halus pada preman-preman itu. Mereka tersenyum jahat dan mulai berjalan meninggalkan rumah Bu Siti. Tetapi tatapan mereka yang mengamati setiap detail rumah dan kebunnya membuat Dani semakin cemas. "Tidak," desis Dani. "Mereka akan melakukan sesuatu. Aku bisa merasakannya." Malam itu, Dani tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Bu Siti dan ancaman Tuan Raga. Kawan, merasakan kegelisahan Dani, tetap terjaga di sampingnya, sesekali mendesis pelan. Tiba-tiba, sekitar tengah malam, Dani mendengar suara berisik dari arah desa. Suara pecahan kaca, teriakan. Ia melompat dan berlari ke mulut gua. Dari kejauhan, ia melihat cahaya oranye yang berkedip-kedip di area kebun Bu Siti. Asap mulai membubung. "Tidak, kebun Bu Siti!" teriak Dani. Tanpa berpikir panjang, ia sudah ingin turun berlari ke desa, tetapi lalu ia berhenti. Apa yang bisa ia lakukan? Seorang anak melawan preman-preman itu? Dan bagaimana dengan reaksi warga melihatnya kembali? Dia terpaku di tempatnya, menyaksikan dengan hati hancur sebagai api, yang jelas sengaja dibakar, melahap kebun sayur Bu Siti. Beberapa warga terbangun dan berteriak-teriak, berusaha memadamkan api dengan ember air. Teriakan histeris Bu Siti terdengar sampai ke gua. "Tolong! Tolong kebun saya! Ini satu-satunya sumber penghidupan saya." Dani melihat bayangan beberapa orang berlari menjauh dari TKP menuju hutan. Pastilah preman-preman Tuan Raga. Mereka dengan cepat menghilang dalam kegelapan. Api akhirnya berhasil dipadamkan oleh warga, tetapi kerusakan sudah terjadi.
Separuh kebun Bu Siti hangus terbakar. Tanaman-tanamannya yang hampir panen menjadi abu. Dani menyaksikan Bu Siti jatuh berlutut di tanah. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang pahit. Beberapa wanita mencoba menghiburnya, tetapi yang lain hanya berdiri mematung. Wajah mereka pucat oleh ketakutan. Mereka semua tahu ini peringatan dari Tuan Raga. Tunduk atau menerima konsekuensinya. Pak Jarot muncul. Wajahnya pucat dan berkeringat. Ini pasti kecelakaan, Bu Siti. Mungkin dari puntung rokok. Bukan kecelakaan, teriak Bu Siti dengan suara serak. Itu Tuan Raga. Dia yang melakukan ini karena saya menolak membayar. Tapi tidak ada yang berani mendukungnya. Mereka semua menunduk. Takut menjadi target berikutnya. Dani perlahan mundur dari mulut gua. Tubuhnya gemetar oleh kemarahan dan rasa tidak berdaya. Air mata panas mengalir di pipinya. Ia membenamkan wajahnya pada dinginnya tubuh kawan. Mereka membakar kebunnya. Kawan, isaknya. Bu Siti, dia satu-satunya yang baik padaku. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantunya. Kawan mendesis, menggesekkan kepalanya pada Dani, mencoba menghibur. Pagi itu, saat fajar menyingsing, Dani masih duduk di mulut gua, matanya merah dan bengkak. Ia memandangi desanya yang sunyi, tetapi sekarang sunyi itu terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang damai, tetapi sunyi yang dipenuhi oleh ketakutan dan keputusasaan. Peristiwa pembakaran kebun Bu Siti adalah titik balik. Itu adalah pesan jelas dari Tuan Raga, bahwa ancamannya bukanlah omong kosong. Dan bagi Dani, itu adalah pengingat pahit bahwa kejahatan kadang-kadang memakai wajah manusia dan berjalan di siang bolong, sementara dia, dengan teman ularnya, tidak berdaya menghentikannya. Tapi dalam ketidakberdayaan itu, sebuah tekad mulai tumbuh. Tekad bahwa suatu hari nanti, dengan cara apapun, ia harus menemukan cara untuk melawan. Keesokan hari setelah kebun Bu Siti dibakar, suasana di desa Talaga terasa lebih muram dari biasanya. Asap dan bau hangus masih menyelimuti udara. Pengingat pahit akan kekejaman yang terjadi. Dani, dari kejauhan, melihat Bu Siti duduk termenung di bangku depan rumahnya, memandangi puing-puing kebunnya yang hangus. Pemandangan itu membuat hatinya sakit. Ia merasa bersalah karena tidak bisa melakukan apa-apa, karena hanya bisa menyaksikan dari jauh. Kita harus melakukan sesuatu, kawan, bisik Dani pada ular yang setia di sampingnya. Tapi apa? Aku bahkan tidak bisa mendekat ke desa. Kebutuhan akan makanan akhirnya memaksanya untuk turun dari guanya lebih jauh dari biasanya. Persediaan umbi-umbian dan buah di sekitar gua mulai menipis, dan kawan juga perlu makanan yang lebih substansial. Dengan hati-hati, Dani memutuskan untuk menjelajah lebih dalam ke hutan, berharap menemukan area yang lebih kaya akan sumber makanan. Saat menyusuri sebuah aliran sungai kecil yang jarang ia jelajahi, telinga Dani yang tajam menangkap suara obrolan dan tertawa kasar. Ia langsung membeku, lalu menarik kawan bersamanya bersembunyi di balik semak belukar yang lebat. Jangan bersuara, bisiknya pada kawan yang mulai gelisah. Dari balik daun-daun, Dani melihat 3 orang duduk di sekitar sisa api unggun. Mereka adalah preman-preman Tuan Raga. 2 yang biasa mengawalnya, dan 1 wajah baru yang lebih muda. Mereka sedang memasak sesuatu di atas api dan minum dari botol-botol yang mereka bawa. Gampang banget nakuti orang-orang kampung ini, kata salah satu preman sambil tertawa. Teriak sedikit, tunjukin otot, langsung pada ngibarat. Bener banget, sahut yang lain. Kebun tua bangka itu kemarin aja, cuma butuh sedikit minyak dan korek api. Langsung pada ciut nyali mereka semua. Mereka tertawa keras, menenggak minuman mereka. Dani menggigit bibirnya. Mereka membanggakan perbuatan keji mereka pada Bu Siti. Kemarahannya hampir membuatnya lengah. Tetapi ia menahan diri. Preman yang lebih muda, yang tampaknya baru, bertanya dengan suara agak ragu. Tapi, Kang apa nggak takut polisi? Itu kan jelas-jelas pembakaran sengaja. Preman senior menggerutu. Polisi? Di sini? Jangan bercanda. Polisi terdekat ada di kota, butuh 3 jam jalan kaki. Dan mereka nggak akan peduli sama kasus kecil kayak gini. Lagi pula, ia tersenyum jahat. Kita punya izin dari Pak RT. Pak RT? Yang tua itu?
Dia ikutan. Bukan ikutan, bodoh. Dia takut. Kita kasih dia sedikit uang, ancam sedikit. Sekarang dia jadi boneka kita. Dia yang akan bilang pada polisi itu kecelakaan kalau ada yang nanya. Mereka tertawa lagi, menyeruput minuman mereka. Dani merasa mual. Jadi Pak Jarot, yang dulu mengusirnya, sekarang bekerja sama dengan para preman ini? Atau setidaknya, dibeli dengan uang dan ancaman? Kemudian preman senior itu melanjutkan, besok kita kembali. Tuan Raga mau naikin lagi iuran keamanannya. Dan kali ini, kita akan bikin contoh lagi. Rumah siapa ya yang akan kita obrak-abrik? Mungkin rumah nelayan tua itu yang minggu lalu complain tentang harga ikan. Mereka mulai berdiskusi dengan santainya tentang target berikutnya, seolah-olah mereka sedang merencanakan acara piknik, bukan menghancurkan hidup orang. Dani tidak bisa mendengar lebih banyak. Dengan hati-hati, ia mundur dari persembunyiannya, menarik kawan bersamanya. Ia harus keluar dari sana sebelum ketahuan. Pulang ke gua, pikiran Dani berputar-putar. Ia memiliki informasi berharga. Ia tahu rencana jahat mereka. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Jika ia turun ke desa dan mencoba memperingatkan warga, tidak ada yang akan mempercayainya. Malah, mereka mungkin akan menangkapnya atau mengusirnya lagi. Dengar itu, kawan, kata Dani, duduk lesu di lantai gua. Mereka akan melakukan lagi. Dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kawan mendesis, melingkar di dekat Dani, seolah mencoba memberikan kenyamanan. Malam itu, Dani tidak bisa tidur. Ia memandangi bintang-bintang dari celah gua. Pikirannya penuh dengan konflik. Di satu sisi, ia masih terluka oleh penolakan warga. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa tinggal diam mengetahui bahwa lebih banyak orang seperti Bu Siti akan menderita. Ayah, ibu, apa yang harus kulakukan? Bisiknya pada angin malam. Haruskah aku mencoba membantu mereka yang telah mengusirku? Atau aku hanya harus menjaga diri sendiri dan kawan? Tidak ada jawaban, hanya desau angin dan suara serangga malam. Dani melihat kawan, yang matanya bersinar lemah dalam kegelapan. Ular itu telah mengajarkannya tentang kesetiaan dan keberanian, tentang bagaimana makhluk yang ditakuti semua orang bisa menjadi penjaga yang paling setia. Mungkin, pikir Dani, bukan tentang apakah warga pantas dibantu atau tidak. Mungkin ini tentang menjadi manusia yang melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu sulit, bahkan ketika itu tidak dihargai. Tapi tetap saja, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia hanya seorang anak dengan seekor ular, melawan seorang tengkulak kaya dan preman-premannya. Pertarungan yang tidak seimbang. Namun, dalam hatinya, sebuah tekad kecil mulai bersinar. Tekad bahwa ia tidak akan membiarkan Tuan Raga dan preman-premannya menghancurkan desanya tanpa perlawanan. Ia harus menemukan cara, entah bagaimana caranya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di tempat bagi Dani. Setiap pagi, ia terbangun dengan bayangan desa yang terlihat dari mulut guanya. Setiap sudutnya mengenang. Pohon mangga tempat ia dulu memanjat dan mencuri buah. Lapangan tempat ia seharusnya bisa berlarian dengan anak-anak lain. Bahkan atap rumah Pak Jarot yang bocor yang selalu ia lihat dari kejauhan. Namun, yang paling sering menarik pandangannya adalah rumah sederhana Bu Siti, di mana asap dapur pagi hari sudah tidak lagi mengepul dengan rutin sejak kebunnya dibakar. Lihat, kawan, bisik Dani suatu pagi, tangannya menunjuk ke arah desa. Dulu, setiap jam segini, Bu Siti sudah selesai masak dan kadang memanggilku untuk makan jika kebetulan aku lewat. Suaranya terdengar jauh, dipenuhi kerinduan. Kawan, yang sekarang sudah menjadi pendengar setianya, mendesis pelan dan menggesekkan kepalanya yang halus pada lengan Dani, seolah memahami kesedihan yang terpendam dalam setiap kata yang diucapkan. Dani terus memandang. Ia melihat anak-anak berjalan menuju ladang dengan orang tua mereka. Wajah-wajah mereka yang biasanya ceria sekarang tertutup oleh kepenatan dan kekhawatiran. Ia melihat para wanita mencuci di sungai, tetapi tidak ada lagi canda tawa yang biasa menghiasi aktivitas mereka. Semuanya dilakukan dalam kesunyian, seolah takut suara mereka akan memancing perhatian yang tidak diinginkan. Mereka semua takut, kawan, gumam Dani. Bahkan dari sini, aku bisa merasakan ketakutan mereka. Suatu sore, tatapannya tertumbuk pada sosok Bu Siti yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya,
memandangi sesuatu di tangannya. Dari kejauhan, Dani bisa melihat itu adalah foto, mungkin foto almarhum suaminya atau kenangan masa lalu. Tubuh Bu Siti terlihat lebih kecil, lebih ringkih dari biasanya. Bahkan dari kejauhan, Dani bisa merasakan kesedihan yang menyelimuti perempuan tua itu. "Bu Siti," bisik Dani, hatinya tersayat. Dia pasti sangat sedih. Kebunnya adalah segalanya baginya. Tanpa disadari, air mata mulai menggenang di matanya. Ia teringat bagaimana Bu Siti adalah satu-satunya orang yang tetap memperlakukannya dengan kebaikan bahkan setelah orang tuanya meninggal. Bagaimana dia selalu menyisihkan sedikit makanan untuknya, bagaimana dia pernah menjahitkan bajunya yang robek, bagaimana dia memanggilnya, "Nak," dengan suara yang hangat yang jarang ia dengar dari orang lain. "Aku rindu pulang, kawan. Aku Dani," suaranya bergetar. "Aku rindu bau masakan Bu Siti. Aku rindu suara anak-anak bermain." Bahkan ejekan Joni sekarang terdengar lebih baik daripada kesunyian yang menakutkan ini. Kawan mendesis lagi, kali ini lebih keras, dan mulai bergerak gelisah. Ular itu seolah tidak tahan melihat kesedihan Dani dan ingin melakukan sesuatu. "Tidak, kawan. Kita tidak bisa pergi ke sana," kata Dani, seolah memahami bahasa tubuh ular itu. "Mereka masih takut padamu. Dan mungkin juga padaku." Tapi kerinduannya tidak bisa dibendung. Pada suatu malam ketika bulan purnama bersinar terang, menerangi lembah dengan cahaya peraknya, Dani memberanikan diri untuk turun dari guanya. Ia tidak pergi ke desa, tetapi hanya sampai di perbatasan hutan, cukup dekat untuk mendengar suara-suara desa, suara ayam yang berkokok, suara anjing yang menggonggong, bahkan suara radio tua seseorang yang menyiarkan lagu-lagu melankolis. Dani duduk di balik sebuah batu besar, menyembunyikan dirinya sambil mendengarkan kehidupan yang dulu ia kenal. Kawan melingkar di sampingnya, waspada terhadap setiap bahaya. Tiba-tiba, ia mendengar suara orang mendekat. Dani membeku. Itu adalah suara Bu Siti dan seorang wanita tetangganya. "Dan saya tidak tahu harus berbuat apa lagi," kata Bu Siti, suaranya letih. "Tanpa kebun, saya bahkan kesulitan makan. Tuan Raga akan datang minggu depan dan meminta uang yang lebih besar lagi. Dari mana saya bisa mendapatkannya?" Wanita tetangganya menjawab dengan suara rendah, "Kita semua dalam kesulitan, Bu. Tapi melawan mereka terlalu berbahaya. Lihat apa yang terjadi padamu. Mungkin saya harus pergi saja. Tinggalkan desa ini," bisik Bu Siti, putus asa. "Pergi kemana, Bu? Kita tidak punya keluarga di tempat lain." Dani mendengar percakapan itu dengan jantung berdebar. Bu Siti ingin pergi? Perempuan tua yang kuat itu sudah menyerah? Tanpa berpikir, Dani hampir saja melompat keluar dari persembunyiannya, ingin memohon pada Bu Siti untuk tidak pergi, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi lalu ia ingat dirinya, seorang anak yatim yang diusir, yang hidup dengan ular di hutan. Apa yang bisa ia tawarkan? Kata-kata kosong. Ia menahan diri, menggigit bibirnya sampai berdarah. Air matanya mengalir deras sekarang, tetapi ia tidak bersuara. Ia hanya bisa menyaksikan Bu Siti dan tetangganya berjalan perlahan kembali ke desa. Bahu mereka tertunduk lesu. Kembali ke gua, Dani tidak bisa berhenti menangis. Kerinduannya untuk pulang sekarang bercampur dengan keputusasaan yang dalam. Ia tidak hanya rindu pada tempat, tetapi pada orang-orangnya, pada kehidupannya yang dulu. Dan sekarang, ia menyaksikan kehidupan itu hancur berantakan, dan ia tidak bisa melakukan apa-apa. "Kita tidak bisa terus begini, kawan," katanya pada ular itu di tengah isakannya. "Kita harus melakukan sesuatu." Tapi apa? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak dan seekor ular? Malam itu, Dani tertidur dengan pipi yang masih basah oleh air mata dan hati yang dipenuhi oleh kerinduan yang tertahan. Kerinduan untuk pulang, untuk diterima, dan untuk bisa membuat perubahan, sekecil apapun. Dan dalam mimpinya, ia bermimpi tentang desa yang damai, di mana anak-anak tertawa, para petani tersenyum, dan Bu Siti bisa berkebun lagi tanpa rasa takut. Sebuah mimpi yang, untuk sekarang, terasa sangat jauh dari kenyataan. Beberapa hari setelah menyaksikan keputusasaan Bu Siti, Dani memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam mengamati gerak-gerik Tuan Raga dan anak buahnya.
Ia merasa bahwa informasi adalah satu-satunya senjata yang ia miliki, dan ia harus mengumpulkannya sebaik mungkin. Setiap kali mobil pick-up Tuan Raga muncul, Dani akan bersembunyi di tempat yang sama di perbatasan hutan, dengan kawan selalu di sisinya, waspada terhadap segala bahaya. Suatu siang, saat matahari sedang terik-teriknya, Dani melihat Tuan Raga datang tidak seperti biasanya. Kali ini, ia tidak langsung meminta hasil bumi atau menagih uang. Sebaliknya, ia mengumpulkan beberapa warga terpilih, termasuk Pak Jarot, beberapa petani yang dianggap berpengaruh, dan nelayan di balai kecil desa. Dani, dengan penasaran, merayap lebih dekat, bersembunyi di balik semak-semak yang lebat di pinggir balai. Kawan mengikutinya dengan senyap, seolah memahami pentingnya penyamaran. "Dengarkan baik-baik," kata Tuan Raga, berdiri di depan kerumunan kecil dengan sikap seperti seorang raja yang memberi perintah. "Saya sudah memikirkan masa depan desa ini. Kalian semua hidup dalam kemiskinan karena tidak memiliki pemimpin yang visioner." Warga saling pandang. Wajah mereka penuh dengan kebingungan dan kehati-hatian. "Saya punya rencana besar," lanjut Tuan Raga, mengeluarkan selembar kertas dari saku kemejanya. "Saya akan membeli sebagian tanah di sini, daerah dekat sungai yang subur dan area dekat bukit, untuk dikembangkan menjadi kebun buah modern dan tempat wisata." Desis ketidakpercayaan menyebar di antara warga. Pak Deni, si nelayan, memberanikan diri bertanya, "Tuan, itu tanah tempat kami menanam padi dan sayuran. Juga tempat kami mencari ikan. Jika diambil, bagaimana kami makan?" Tuan Raga tersenyum. Senyum yang membuat Dani bergidik bahkan dari kejauhan. "Kalian tidak perlu khawatir. Kalian akan saya pekerjakan sebagai buruh di kebun dan tempat wisata saya. Gajinya pasti cukup untuk hidup sederhana." "Tapi itu tanah leluhur kami, Tuan," protes seorang petani tua, suaranya gemetar. "Bukan untuk dijual." Tuan Raga mendelik. "Leluhur? Leluhur kalian sudah mati. Yang penting adalah kalian yang masih hidup bisa makan. Lihat diri kalian. Hidup dalam kemiskinan. Saya tawarkan kemajuan, kalian malah bicara leluhur." Dia mendekati petani tua itu. "Dan siapa bilang ini soal mau atau tidak mau? Ini soal kemauan saya untuk memajukan desa ini. Kalian hanya perlu menandatangani surat pernyataan penjualan tanah. Saya akan urus semua dokumennya." Pak Jarot, yang selama ini diam, akhirnya berbicara dengan suara lemah. "Tuan Raga, ini tidak tepat. Warga tidak akan sanggup." "Bapak RT yang terhormat," potong Tuan Raga dengan suara dingin. "Saya pikir posisi Anda sebagai RT akan sangat membantu untuk membujuk warga. Atau mungkin Anda ingin saya ceritakan pada semua orang tentang bonus yang Anda terima setiap bulan dari saya?" Pak Jarot pucat pasi. Ia menunduk. Tidak bisa lagi berkata-kata. Rasa malu dan ketakutan terpancar jelas dari wajahnya. Dani, dari persembunyiannya, menggigit kepalan tangannya. Ia ingin berteriak, ingin melompat keluar dan membela warga, tetapi ia tahu itu akan sia-sia. Tuan Raga kemudian mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. "Ini uang muka untuk yang mau menandatangani hari ini. 500.000 per orang. Bayangkan, uang sebanyak ini untuk sesuatu yang selama ini tidak menghasilkan apa-apa bagi kalian." Beberapa warga terlihat tergoda. Mata mereka berbinar melihat uang yang banyak itu. Tapi yang lain, termasuk Bu Siti yang diam-diam hadir di belakang, menggeleng dengan wajah getir. "Ini bukan pembelian, Tuan," kata Bu Siti dengan berani, suaranya meski lembut tapi jelas. "Ini pemaksaan. Dan kami tidak akan menyerahkan tanah leluhur kami untuk dijadikan kebun buah yang hanya menguntungkan Anda." Tuan Raga memandang Bu Siti dengan mata berapi-api. "Oh, jadi ibu yang membakar kebunnya sendiri ini lagi? Hati-hati, Bu. Kebun bisa kebakar, rumah juga bisa." Ancaman itu tergantung di udara, tebal dan beracun. Beberapa warga menarik napas tajam. Bu Siti membeku. Wajahnya pucat tetapi matanya masih berapi-api. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Tetapi Tuan Raga tidak terlihat kecewa. Ia hanya tersenyum sinis. "Saya akan beri kalian waktu 1 minggu untuk berpikir. Tapi ingat, penawaran ini tidak akan berlangsung selamanya.
Dan konsekuensinya jika menolak akan tidak menyenangkan. Setelah Tuan Raga pergi dengan mobilnya, warga yang berkumpul terlihat bingung dan ketakutan. Beberapa langsung mendatangi Pak Jarot. "Pak RT, kita harus lapor polisi. Ini sudah keterlaluan," kata seorang pemuda. Tapi Pak Jarot hanya menggeleng. Wajahnya masih pucat. "Lapor polisi? Dengan apa? Dia punya uang, punya pengacara. Kita hanya petani miskin. Lebih baik kita ikuti saja kemauannya." Beberapa warga memandangnya dengan rasa kecewa yang dalam, lalu membubarkan diri dengan bahu yang tertunduk. Dani kembali ke guanya dengan langkah berat. Pikirannya penuh dengan rencana jahat Tuan Raga. Ini bukan lagi sekadar pemerasan uang atau hasil bumi. Ini adalah perampasan tanah, perampasan identitas dan warisan leluhur warga. "Kawan, ini lebih buruk dari yang kita kira," katanya pada ular itu sambil duduk lesu di lantai gua. Dia tidak hanya ingin uang mereka. Dia ingin mengambil tanah mereka, mengambil masa depan mereka. Kawan mendesis, seolah memahami betapa seriusnya situasi ini. "Dia memberi waktu 1 minggu, gumam Dani. 1 minggu sebelum dia kembali dengan ancaman yang lebih besar." Dani memandangi desanya dari kejauhan. Matahari terbenam, melukis langit dengan warna jingga dan merah, seolah memperingati tentang bahaya yang akan datang. Desa yang dulu ia kenal damai sekarang berada di ambang kehancuran, dan tidak ada yang tampaknya bisa menghentikannya. Tapi dalam hati Dani, sebuah tekad mulai mengkristal. Ia mungkin seorang anak yang diusir. Ia mungkin tidak memiliki kekuatan atau sumber daya, tetapi ia memiliki informasi. Dan ia memiliki kawan. Mungkin, hanya mungkin, itu sudah cukup untuk membuat perbedaan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dani tidak hanya memikirkan tentang keselamatannya sendiri atau kerinduannya untuk pulang. Ia memikirkan tentang bagaimana menyelamatkan rumah yang dulu ia kenal, bahkan jika rumah itu tidak lagi menerimanya. Malam setelah pertemuan dengan Tuan Raga, suasana di Desa Talaga lebih mencekam dari biasanya. Angin malam yang biasanya berbisik lemah melalui daun-daun kelapa, kini terasa seperti membawa erangan ketakutan. Dani, dari guanya, bisa merasakan keheningan yang tidak wajar itu. Bahkan suara jangkrik dan kodok yang biasanya ramai bernyanyi, seolah terdengar teredam malam ini. "Ada yang tidak beres, kawan," bisik Dani. Matanya menatap tajam ke arah desa yang gelap gulita, hanya diterangi oleh sedikit lampu minyak dari beberapa rumah. "Aku punya firasat buruk." Kawan, yang biasanya sudah beristirahat di malam hari, tampak gelisah. Ular itu mengangkat kepalanya. Lidah bercabangnya menjulur keluar, seolah menangkap sesuatu yang tidak terlihat oleh Dani. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara pecahan kaca. Lalu teriakan. Lalu suara tertawa kasar yang familiar. Tawa preman-preman Tuan Raga. Dani melompat berdiri. Jantungnya berdebar kencang. Mereka datang. Mereka menyerang desa. Tanpa berpikir panjang, Dani meraih parang kecilnya dan bergegas turun dari gua. Kawan langsung mengikutinya, bergerak dengan gesit di kegelapan. "Kita harus hati-hati, kawan," bisik Dani sambil merayap mendekati desa. "Kita tidak bisa terlihat." Mereka bersembunyi di balik pagar bambu rumah pertama di ujung desa. Dari sana, Dani menyaksikan pemandangan yang membuat darahnya mendidih. 3 preman Tuan Raga, ditambah 2 wajah baru, sedang beraksi dengan brutal. Mereka melemparkan pecahan botol ke atap-atap rumah, meneriaki warga yang ketakutan, dan bahkan menendang-nendang ternak ayam yang berkeliaran. "Keluar kalian, orang-orang kampung," teriak salah satu preman. "Lihat sendiri apa akibatnya jika tidak mendengarkan Tuan Raga." Seorang pemuda berani, anak dari Pak Midun, melompat keluar dengan sebuah tongkat. "Pergi dari sini, kami tidak takut pada kalian." Tapi preman itu hanya tertawa. Dengan cepat, mereka mengeroyoki pemuda itu, menjatuhkannya ke tanah dan memukulinya dengan brutal. "Jangan, tolong, itu anak saya," teriak Pak Midun dari dalam rumahnya, tapi tidak berani keluar. Dani menggigit bibirnya sampai berdarah. Ia ingin membantu, tapi apa yang bisa dilakukannya? 5 preman dewasa melawan seorang anak dan seekor ular. Kemudian, preman-preman itu berpindah ke rumah Bu Siti. Mereka mulai melempari rumahnya dengan batu,
memecahkan jendela yang sudah tua. Tua bangka, keluar, atau kita bakar rumahmu seperti kebunmu, teriak salah satu preman. Bu Siti tidak keluar, tapi dari dalam terdengar suara tangis ketakutan. Preman itu mengambil sebuah kaleng dari motor mereka. Oke, kalau begitu kita bakar saja. Mereka mulai menuangkan cairan dari kaleng itu ke dinding rumah Bu Siti. Bensin. Tidak. Dani hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari keluar. Tapi tiba-tiba, kawan bergerak. Ular itu mendesis keras, dan tanpa perintah, mulai meluncur cepat ke arah preman-preman itu. Kawan, tidak. Mereka akan membunuhmu, bisik Dani panik. Tapi kawan tidak mendengarkan. Ular itu tiba-tiba muncul dari kegelapan. Tubuhnya yang besar terlihat mengerikan di bawah sinar bulan. Ia mendesis keras, mempertontonkan taringnya, dan mengambil posisi mengancam antara preman-preman dan rumah Bu Siti. Preman-preman itu terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Lihat, ular besar, cocok untuk dibuat sup, teriak salah satu preman, mengambil golok dari motor. Tapi kawan tidak mundur. Ia mendesis lebih keras, dan dengan cepat bergerak mendekati preman yang memegang golok. Preman itu mencoba memukul, tapi kawan menghindar dengan gesit dan hampir menggigit tangannya. Bangsat! Ular sialan! Teriak preman itu, mundur ketakutan. Dani, melihat temannya dalam bahaya, tidak tahan lagi. Ia mengambil beberapa batu dan melemparkannya ke arah preman-preman itu. Pergi! Pergi dari sini! Teriaknya dari balik persembunyian. Preman-preman itu terkejut mendengar suara anak-anak. Siapa di sana? Keluar! Teriak mereka, mulai bergerak ke arah persembunyian Dani. Tapi tiba-tiba, dari rumah-rumah lain, warga mulai berani keluar. Mereka membawa apa saja yang bisa dijadikan senjata. Pacul, golok, bahkan panci. Sudah cukup, teriak Pak Midun, yang kini berani muncul dengan pacul di tangannya. Pergi dari desa kami. Preman-preman itu, yang sekarang dikepung oleh warga yang marah dan seekor ular besar yang siap menyerang, mulai ragu. Kalian akan menyesal ini, ancam salah satu preman, tapi suaranya sudah tidak sepercaya diri sebelumnya. Mereka mundur, melompat ke motor mereka, dan dengan cepat pergi meninggalkan desa, tetapi tidak sebelum melemparkan ancaman terakhir. Kami akan kembali, dan kali ini, Tuan Raga sendiri yang akan datang dengan lebih banyak orang. Setelah preman-preman itu pergi, warga berkerumun di sekitar rumah Bu Siti, memastikan dia baik-baik. Beberapa orang memandangi kawan yang masih waspada di dekat rumah Bu Siti, dengan campuran rasa takut dan heran. Dani, teriak Bu Siti tiba-tiba, matanya menatap ke arah persembunyian Dani. Apakah itu kamu, Nak? Dani, yang masih bersembunyi, membeku. Ia tidak siap untuk bertemu dengan warga. Tapi sebelum ia bisa bereaksi, kawan tiba-tiba meluncur kembali ke arahnya, dan menarik perhatian semua orang. Ular itu, dia melindungi kita, bisik seseorang. Dan itu, Dani, anak itu bersama ular itu. Dani, merasa terpojok, akhirnya keluar dari persembunyiannya. Semua mata tertuju padanya, dan pada kawan yang sekarang melingkar di dekatnya dengan protektif. Maaf saya hanya ingin membantu, kata Dani, suaranya gemetar. Warga saling pandang, wajah mereka penuh dengan konflik, rasa terima kasih, rasa malu, dan ketakutan yang masih tersisa. Pak Jarot, yang baru saja berani keluar dari rumahnya, berbicara dengan suara bergetar. Dani, dan ular itu, kalian harus pergi. Kalian akan membawa lebih banyak masalah. Tapi kali ini, protes datang dari warga lainnya. Tidak, Pak RT. Mereka menyelamatkan kita, kata Pak Midun. Ya, Dani dan ularnya berani melawan preman itu, tambah yang lain. Tapi ketakutan masih lebih kuat. Beberapa warga masih memandangi kawan dengan rasa ngeri. Akhirnya, dengan berat hati, Dani mengangguk. Kami akan pergi. Tapi tolong, waspada. Mereka akan kembali. Dengan itu, Dani dan kawan kembali menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan warga yang bingung, ketakutan, tetapi juga mulai mempertanyakan segala sesuatu yang mereka percayai selama ini. Malam teror itu telah berakhir,
Tetapi teror yang sesungguhnya mungkin masih akan datang. Dan kali ini, Dani menyadari bahwa pertarungan belum selesai. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. 3 hari telah berlalu sejak malam teror. Tetapi ketegangan di desa Talaga tidak juga reda. Setiap suara yang tidak biasa, setiap bayangan yang bergerak di malam hari, membuat warga terjaga dan waspada. Dani, dari guanya, menyaksikan bagaimana desanya yang dulu penuh dengan kehidupan sekarang seperti kota hantu. Jendela-jendela ditutup rapat sejak sore, anak-anak tidak lagi bermain di luar, dan para petani pergi ke ladang dengan rasa was-was yang jelas terpancar. Kawan juga tampak gelisah. Ular itu seringkali mengangkat kepalanya dan mendesis pelan, seolah mencium bahaya yang masih mengintai di udara. Dani sendiri tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia menutup matanya, ia melihat wajah-wajah preman yang kejam dan ancaman mereka bahwa mereka akan kembali. "Kawan," bisik Dani pada suatu malam ketika bulan sabit tipis menggantung di langit. "Aku punya firasat buruk. Seperti sesuatu yang mengerikan akan terjadi." Kawan mendesis, menggesekkan kepalanya pada lengan Dani, seolah mencoba menenangkan. Tiba-tiba, sekitar tengah malam, suara deru motor yang familiar memecah keheningan. Bukan satu, tapi beberapa. Dani melompat dan berlari ke mulut gua. Jantungnya berdebar kencang. Dari kejauhan, ia melihat 5 motor memasuki desa, masing-masing membawa 2 orang. Tuan Raga sendiri datang dengan mobil pick-up-nya, berhenti di tengah desa. Kali ini, mereka datang dalam jumlah yang lebih besar, sekitar 10 preman, semuanya bersenjatakan golok dan kayu. "Ini lebih buruk dari yang aku kira," desis Dani, tangannya gemetar. Tuan Raga berdiri di atas mobil pick-up-nya, menggunakan pengeras suara sederhana. "Keluarlah, wahai warga desa Talaga. Keluarlah dan saksikan apa yang terjadi pada mereka yang menentang kemajuan." Beberapa warga berani mengintip dari jendela mereka, tetapi tidak ada yang keluar. Tuan Raga tertawa sinis. "Baiklah, kalau kalian mau bermain seperti ini." Dia memberikan isyarat, dan preman-preman itu langsung bergerak. Mereka tidak hanya melempari rumah dengan batu, tetapi mulai mendobrak pintu. "Paksa mereka keluar," teriak Tuan Raga. Dani menyaksikan dengan ngeri saat preman-preman itu mendobrak pintu rumah Pak Midun dan menarik keluar seluruh keluarga dengan paksa. Anak-anak menangis ketakutan. "Tolong, jangan sakiti anak saya," teriak Pak Midun. Tapi preman itu hanya tertawa dan mendorongnya hingga jatuh. Kemudian mereka menuju rumah Bu Siti. "Yang tua bangka ini lagi. Ajarinya sekali lagi untuk tidak menghormati kita." Mereka mendobrak pintunya yang sudah rapuh dan menarik Bu Siti keluar dengan kasar. "Tolong! Tolong seseorang!" teriak Bu Siti, suaranya penuh kepanikan. Dani tidak tahan lagi. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Ia hanya seorang anak. Bahkan dengan kawan, melawan 10 preman bersenjata adalah bunuh diri. Tiba-tiba, teriakan minta tolong yang lebih keras dan lebih panik terdengar. Preman-preman itu sekarang mengelilingi beberapa warga yang sudah mereka kumpulkan di tengah desa, termasuk Pak Jarot yang wajahnya pucat membiru. "Pilih," teriak Tuan Raga. "Tanda tangani surat penyerahan tanah sekarang, atau lihat rumah-rumah kalian dibakar satu persatu." Beberapa warga menangis, beberapa berlutut memohon, tetapi Tuan Raga hanya tertawa. Dani melihat ke arah kawan, yang sudah dalam posisi siaga, matanya tajam dan tubuhnya tegang. Ular itu seolah menunggu perintah. "Tapi mereka akan membunuhmu, kawan," bisik Dani, air mata mulai menggenang di matanya. "Mereka punya senjata. Banyak sekali." Teriakan minta tolong semakin menjadi-jadi. Dani melihat salah satu preman mendorong Bu Siti hingga jatuh, dan yang lain menendang Pak Midun yang mencoba membela. Tidak bisa. Dani tidak bisa tinggal diam lagi. Dia menatap kawan, dan dalam keputusasaan, dia berkata, "Kawan, kita harus membantu. Tapi kau harus berhati-hati. Jangan sampai mereka menyakitimu." Seolah memahami setiap kata, kawan mendesis keras dan tiba-tiba meluncur turun dari gua dengan kecepatan yang mencengangkan, menuju pusat keributan. Dani, dengan jantung yang berdebar kencang, mengikutinya dari belakang, bersembunyi di balik semak-semak terdekat. Ia berdoa dalam hati, memohon keajaiban, memohon agar temannya tidak terluka.
Saat itulah ia menyaksikan. Kawan muncul dari kegelapan seperti roh penjaga. Tubuhnya yang besar terlihat mengerikan dalam cahaya bulan yang redup. Ia mendesis keras. Suaranya menggelegar di keheningan malam, dan langsung mengambil posisi antara preman-preman dan warga yang ketakutan. Untuk sesaat, semuanya membeku. Teriakan berhenti. Bahkan Tuan Raga terlihat terkejut. Lalu, kekacauan pecah. Seluruh aktivitas di tengah desa terhenti sejenak. 10 preman bersenjata, Tuan Raga yang congkak, dan warga yang ketakutan. Semua mata tertuju pada penjaga tak terduga yang baru saja muncul dari kegelapan. Kawan, si ular sanca, berdiri dengan gagahnya. Tubuhnya yang sudah sepenuhnya pulih terlihat berotot dan mengesankan di bawah cahaya bulan. Kepalanya yang besar terangkat tinggi, matanya yang tajam memancarkan amarah yang primal, dan desisannya yang keras menggema di keheningan malam yang mencekam. "Ular-ular raksasa!" teriak salah satu preman. Suaranya pecah oleh ketakutan. Tuan Raga, yang awalnya terkejut, cepat pulih dan malah tertawa sinis. "Hanya seekor ular. Bunuh saja. Dagingnya bisa untuk barbeque." Dua preman yang paling berani, atau mungkin paling bodoh, maju dengan golok terangkat. "Akan kubuat sup dari kepalamu, monster!" teriak salah satunya. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, kawan bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan untuk ukurannya. Dengan tendangan ekor yang kuat, ia menyapu kaki salah satu preman, menjatuhkannya ke tanah. Preman itu menjerit kesakitan saat pergelangan kakinya patah. Preman kedua mengayunkan goloknya, tetapi kawan menghindar dengan gesit, dan dengan cepat melilit tubuh preman itu. Lilitannya kuat dan mematikan. Preman itu tercekik, wajahnya membiru, dan goloknya jatuh ke tanah. "Tolong! Lepaskan!" teriaknya dengan suara terengah-engah. Preman-preman lainnya mundur ketakutan. Mata mereka membelalak melihat kekuatan dan keganasan kawan. Ini bukan ular biasa. Ini adalah makhluk yang berjuang untuk melindungi sesuatu. Dani, dari balik semak tempatnya bersembunyi, hampir tidak bisa bernapas. Ia melihat bagaimana kawan dengan mudah melumpuhkan dua preman. Tetapi ia juga melihat bagaimana preman-preman lainnya mulai mengangkat senjata mereka, siap menyerang bersama-sama. "Jangan sakiti dia!" teriak Dani tanpa berpikir, keluar dari persembunyiannya. Semua kepala menoleh ke arahnya. Warga terkejut melihat Dani, anak yang mereka usir, berdiri di sana dengan keberanian yang tidak terduga. "Dani!" teriak Bu Siti, suaranya campur takut dan harap. Tuan Raga memandangi Dani dengan mata penuh kebencian. "Jadi ini ulahmu, anak sialan. Kau yang bawa binatang buas ini ke desa." Dani berdiri tegak, meski lututnya gemetar. "Dia bukan binatang buas. Dia penjaga. Dan dia lebih baik dari kalian yang menyiksa orang-orang tidak bersalah." Tuan Raga marah. "Bunuh mereka berdua, ular dan anak itu." Preman-preman itu maju, tetapi saat itulah hal tak terduga terjadi. Warga, yang selama ini hanya diam dalam ketakutan, tiba-tiba menemukan keberanian mereka. Melihat Dani yang begitu berani dan kawan yang berjuang untuk mereka, rasa malu dan kemarahan mereka akhirnya meledak. "Tidak!" teriak Pak Midun, mengambil pacul dari tanah. "Kami sudah muak dengan kalian. Lindungi Dani, lindungi penjaga kita!" teriak yang lain. Seperti gelombang, warga yang tadinya ketakutan sekarang maju dengan apa saja yang mereka bisa pegang. Pacul, sabit, tongkat, bahkan panci. Mereka membentuk barisan antara preman-preman dan Dani serta kawan. Kawan, melihat dukungan ini, melepas preman yang dililitnya, yang langsung pingsan, dan mengambil posisi defensif di depan warga, mendesis keras ke arah preman-preman yang sekarang ketakutan. Tuan Raga, melihat bahwa situasi telah berbalik, mulai mundur ke arah mobilnya. "Ini belum berakhir. Aku akan kembali dengan lebih banyak orang. Kalian semua akan menyesal." Tapi warga tidak lagi takut. Mereka maju, mengelilingi preman-preman yang tersisa yang sekarang terpojok. "Lepaskan senjata kalian," perintah Pak Jarot, yang akhirnya menemukan keberaniannya. "Atau hadapi konsekuensinya." Preman-preman itu melihat pemimpin mereka kabur dan sekarang dikelilingi oleh warga yang marah serta seekor ular besar yang siap menyerang, dengan patuh meletakkan senjata mereka. Dani berlari ke arah Bu Siti,
membantu perempuan tua itu berdiri. "Bu, apakah Bu baik-baik saja?" Bu Siti memeluk Dani erat-erat, air matanya mengalir. "Dani, nak, maafkan kami telah mengusirmu." Sementara itu, kawan perlahan mendekati Dani, dan kali ini, tidak ada warga yang menjerit ketakutan. Mereka memandangi ular itu dengan rasa terima kasih dan heran. "Ular itu, dia menyelamatkan kita," bisik seseorang. "Dia bukan monster, dia penjaga," tambah yang lain. Pak Jarot mendekati Dani dengan wajah penuh penyesalan. "Dani, kami salah. Salah tentangmu, salah tentang temanmu." Ia memandang kawan dengan rasa takut yang baru, bukan takut karena mengancam, tetapi takut karena tidak memahami besarnya pengorbanan yang hampir dilakukan makhluk ini untuk mereka. Dani membelai kepala kawan dengan bangga. "Dia hanya melindungi saya, dan melindungi kalian karena dia tahu itu yang penting bagi saya." Malam itu, di tengah desa yang hampir hancur, sesuatu yang baru lahir. Sebuah pengertian, sebuah penyesalan, dan sebuah penghargaan atas keberanian yang datang dari tempat yang paling tidak terduga. Penjaga yang datang dari kegelapan bukan hanya seekor ular. Ia adalah simbol dari perlindungan dan pengorbanan, dan anak laki-laki yang bersamanya adalah bukti bahwa terkadang, hati yang paling berani berada dalam tubuh yang paling kecil. Suasana di tengah desa berubah drastis dalam hitungan detik. Preman-preman Tuan Raga yang tadinya begitu percaya diri dan brutal, sekarang terpojok. Mereka dikelilingi oleh warga yang marah. Wajah-wajah yang biasanya tunduk sekarang dipenuhi dengan amarah yang lama terpendam. Dan di tengah-tengah semua itu, kawan si ular sanca berdiri dengan gagah. Tubuhnya yang besar membentuk penghalang antara preman dan warga. Desisannya yang keras masih bergema di udara malam. "Sekarang kalian yang terjebak," teriak Pak Midun. Paculnya masih teracung tinggi. Tangannya gemetar. Tapi matanya berapi-api dengan keberanian yang baru ditemukan. Preman-preman itu saling pandang. Ketakutan jelas terpancar dari wajah mereka. Mereka melihat ke arah mobil pick-up Tuan Raga yang sudah menjauh dengan kencang, meninggalkan mereka. Pengkhianatan itu terasa pahit. "Sial, dia meninggalkan kita," gerutu salah satu preman, melemparkan goloknya ke tanah dengan frustrasi. Dani, yang masih berdiri di dekat Bu Siti, memandangi adegan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia lega bahwa warga akhirnya bangkit. Di sisi lain, ia khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. "Jangan sakiti mereka," seru Dani tiba-tiba. Semua mata menoleh padanya. Mereka juga hanya diperas oleh Tuan Raga. "Seperti kita." Beberapa warga terlihat bingung. "Tapi mereka yang menyakiti kita, Dani," protes seorang pemuda. "Ya, mereka yang membakar kebun Bu Siti," tambah yang lain. Kawan mendesis pelan, menggeser tubuhnya lebih dekat ke Dani, seolah setuju dengan pembelaannya. Bu Siti, yang masih memegangi bahu Dani, mengangguk pelan. "Dani benar. Kekerasan hanya akan menghasilkan lebih banyak kekerasan. Kita bukan seperti mereka." Pak Jarot, yang kini tampak seperti pemimpin yang seharusnya, maju ke depan. "Kita akan mengunci mereka di balai desa malam ini. Besok pagi, kita akan bawa mereka ke polisi. Biar hukum yang menangani." Preman-preman itu tampak lega mendengar ini. Lebih baik menghadapi polisi daripada menghadapi warga yang marah dan seekor ular besar. Tapi tiba-tiba, salah satu preman yang lebih muda, yang wajahnya masih dipenuhi ketakutan, berbicara dengan suara bergetar. "Tuan Raga, dia tidak akan berhenti. Dia akan kembali dengan lebih banyak orang. Dengan senjata yang lebih baik." Preman senior yang kakinya patah mendengus kesakitan. "Dia benar. Kalian tidak kenal Tuan Raga seperti kami. Dia punya koneksi dengan preman dari kota. Dia akan membakar seluruh desa jika perlu." Suasana kembali tegang. Warga saling pandang. Ketakutan mulai kembali menyusup. Dani melihat ini dan tiba-tiba memiliki ide. "Kawan," bisiknya pada ular di sampingnya. "Kau bisa menakuti mereka? Tidak menyakiti, hanya menakuti." Seolah mengerti, kawan mendesis dan mulai bergerak perlahan mendekati preman-preman yang sudah menyerah itu. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memamerkan tubuhnya yang besar,
dan mendesis dengan suara yang dalam dan mengancam. Preman-preman itu menjerit ketakutan, berusaha mundur tapi terkunci oleh lingkaran warga. "Tolong! Jangan biarkan dia mendekat!" teriak salah satu preman. Dani maju. "Dengarkan, kawan di sini akan mengingat kalian. Dan jika kalian atau Tuan Raga kembali untuk menyakiti desa ini, dia akan menemukan kalian. Dia tidak akan berhenti. Dia adalah penjaga desa ini sekarang." Preman-preman itu memandangi kawan dengan rasa ngeri yang mendalam. Ular itu seolah mengerti peran yang harus dimainkannya, mendesis lebih keras, seolah mengkonfirmasi ancaman Dani. Kami janji tidak akan kembali," teriak preman muda itu, hampir menangis. "Bebaskan kami akan pergi dan tidak pernah kembali." Preman senior yang terluka mengangguk cepat, wajahnya pucat. "Demi apapun, saya tidak akan pernah mendekati desa ini lagi. Saya bersumpah." Pak Jarot memandangi Dani dengan heran, lalu pada kawan. Akhirnya, ia menghela napas. "Lepaskan mereka. Tapi ingat baik-baik, ular penjaga ini akan mengawasi. Dan kami akan melaporkan pada polisi tentang Tuan Raga. Jika kalian kembali, kalian akan menghadapi hukum dan dia." Ia menunjuk ke arah kawan. Preman-preman itu melepaskan senjata mereka sepenuhnya dan dengan cepat, secepat mungkin dengan kondisi satu orang terluka, melarikan diri ke dalam kegelapan, meninggalkan motor mereka yang sekarang ditinggalkan. Begitu mereka pergi, ketegangan pun reda. Warga saling pandang, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka menang, tanpa kekerasan yang berarti. Kemudian, satu persatu, mereka memandangi Dani dan kawan. Rasa bersalah, rasa terima kasih, dan rasa kagum bercampur dalam pandangan mereka. Bu Siti memeluk Dani erat-erat. "Terima kasih, Nak. Kau dan temanmu telah menyelamatkan kita semua." Pak Midun mendekat, masih memegang paculnya. "Dani, kami tidak pantas menerima pertolonganmu. Setelah bagaimana kami memperlakukanmu." Dani tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. "Desa ini adalah rumah saya. Dan keluarga melindungi keluarga, bukan?" Kata-kata itu menyentuh hati semua orang yang hadir. Bahkan Pak Jarot mendekat dengan wajah penuh penyesalan. "Dani, maafkan kami. Kami salah. Sangat salah. Maukah kau kembali ke desa? Pulang." Dani memandang ke arah kawan, yang sekarang dengan tenang melingkar di dekatnya, seolah menunggu keputusannya. Saya tidak bisa meninggalkan kawan." "Bawa saja dia," seru seorang wanita. "Dia pahlawan kita." "Ya, dia penjaga desa," tambah yang lain. Dani tersenyum, air mata kebahagiaan akhirnya mengalir. "Kalau begitu, ya, saya ingin pulang." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah desa Talaga, seekor ular sanca besar berjalan dengan gagah di tengah desa, dikelilingi oleh warga yang bukan lagi takut, tetapi penuh rasa terima kasih. Dan di sampingnya, seorang anak laki-laki yatim yang akhirnya menemukan bukan hanya rumah, tetapi juga penerimaan dan pengakuan bahwa keberanian dan kebaikan hati bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga, dan bahwa terkadang, penjaga yang paling tidak terduga memiliki hati yang paling kuat. Fajar menyingsing di desa Talaga, menyinari wajah-wajah yang lelah namun penuh dengan harapan baru. Setelah malam yang begitu mencekam, sinar matahari pagi terasa seperti membasuh semua ketakutan dan keputusasaan. Warga mulai keluar dari rumah-rumah mereka, tidak lagi dengan langkah takut, tetapi dengan kepala tegak dan senyum kecil di bibir. Mereka membersihkan reruntuhan dan kerusakan yang ditinggalkan preman-preman Tuan Raga, tetapi kali ini, mereka melakukannya bersama-sama, dengan semangat gotong royong yang telah lama hilang. Dani terbangun di rumah Bu Siti, yang dengan keras memaksanya untuk tinggal di sana malam itu. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia tidur di atas kasur yang nyata, dengan selimut yang hangat dan perut yang kenyang. Saat ia membuka mata, ia melihat Bu Siti sudah duduk di sampingnya, tersenyum lemah. "Sudah bangun, Nak?" kata Bu Siti, suaranya hangat seperti yang Dani ingat. "Ayo, sarapan sudah siap." Dani menggosok matanya, masih tidak percaya bahwa semua ini bukan mimpi. "Terima kasih, Bu."
Saat mereka sarapan, terdengar ketukan di pintu. Pak Jarot berdiri di sana dengan wajah serius. Tetapi kali ini tidak ada kemarahan atau ketakutan, hanya penyesalan yang dalam. "Boleh saya masuk, Bu Siti?" tanyanya dengan sopan. Setelah diizinkan masuk, Pak Jarot duduk menghadap Dani. Ia menarik napas dalam-dalam. "Dani, atas nama seluruh warga Desa Talaga, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya padamu." Suaranya bergetar. "Kami telah memperlakukanmu dengan buruk. Kami mengusirmu, menjudgemu, dan menyakitimu tanpa alasan yang benar. Kami telah dibutakan oleh ketakutan dan prasangka." Dani hanya mendengarkan, matanya berkaca-kaca. Pak Jarot melanjutkan, "Kamu dan kawan telah menunjukkan keberanian dan pengampunan yang tidak kami miliki. Kamu melindungi kami bahkan setelah kami mengusirmu. Kami tidak pantas menerima itu." Dani tersenyum kecil. "Semua orang bisa berubah, Pak. Saya memaafkan kalian." Di luar, kerumunan warga berkumpul. Mereka membawa berbagai hadiah, makanan, pakaian, bahkan mainan untuk Dani. Seorang wanita muda maju dengan malu-malu. "Ini untukmu, Dani. Kami tahu ini tidak bisa mengganti semuanya. Tapi..." Dani tersentuh. "Terima kasih. Tapi, yang saya inginkan hanya bisa diterima kembali. Bisa pulang." "Dan kamu sudah pulang, Nak," kata Bu Siti, memeluk bahunya. "Untuk selamanya." Kemudian, pembicaraan beralih kepada kawan. Ular itu sekarang berada di belakang rumah Bu Siti, beristirahat setelah malam yang melelahkan. "Tentang temanmu," kata Pak Jarot dengan hati-hati. "Kami memahami bahwa dia adalah bagian darimu, dan dia telah membuktikan dirinya sebagai penjaga desa. Seorang tetua desa maju. Dengan izinmu, Dani, kami ingin secara resmi menerima kawan sebagai bagian dari desa, sebagai penjaga simbolis kita." Dani tersenyum lebar. "Saya yakin kawan akan senang mendengarnya." Mereka pergi ke belakang rumah, di mana kawan sedang berjemur. Beberapa warga masih terlihat gugup, tetapi tidak ada lagi ketakutan yang irasional. Dani mendekati kawan. "Lihat, kawan. Mereka tidak takut lagi. Mereka menerima kita." Kawan mendesis pelan, mengangkat kepalanya, dan kemudian, seolah memahami, mengangguk perlahan ke arah warga. Gerakan itu membuat beberapa warga terkesima. Dia mengerti," seru seorang anak kecil yang bersembunyi di balik rok ibunya. Dani tertawa. "Dia lebih pintar dari yang kalian kira." Hari itu, desa mengadakan pertemuan besar. Mereka memutuskan untuk secara resmi melaporkan Tuan Raga dan preman-premannya ke polisi dengan semua bukti yang mereka miliki. Pak Jarot, dengan keberanian yang baru ditemukan, bersedia menjadi saksi utama. Mereka juga memutuskan untuk membangun kandang yang nyaman dan aman untuk kawan di pinggir desa, dekat dengan hutan, sehingga ia bisa bebas datang dan pergi, tetapi selalu memiliki tempat yang aman. Dan untuk Dani, mereka secara resmi mengangkatnya sebagai anak desa. Bu Siti dengan sukarela menjadi walinya, dan semua warga berjanji untuk mendukung dan merawatnya seperti keluarga sendiri. Saat matahari terbenam, Dani berdiri di depan gubuk lamanya yang sekarang sedang diperbaiki oleh para warga secara gotong royong. Ia memandang desanya, tempat yang pernah ia tinggalkan dengan air mata dan kepahitan, tetapi sekarang diterima kembali dengan cinta dan penerimaan. Kawan melingkar di sampingnya. Matanya yang tajam sekarang terlihat lembut dalam cahaya senja. "Kau lihat, kawan?" bisik Dani sambil membelai kepala ular itu. "Akhirnya, kita memiliki rumah yang sesungguhnya." Bu Siti mendekati mereka, membawakan sepiring makanan. "Untuk pahlawan kita," katanya dengan mata berbinar. Desa Talaga mungkin masih miskin, masih sederhana, tetapi malam itu, mereka kaya akan sesuatu yang lebih berharga. Persatuan, keberanian, dan pelajaran bahwa terkadang, pahlawan terbesar adalah yang paling tidak mungkin. Dan bahwa keluarga bukan hanya tentang hubungan darah, tetapi tentang siapa yang bersedia berdiri bersama Anda dalam kegelapan dan membawa Anda menuju cahaya. Dani akhirnya menemukan bukan hanya rumah, tetapi juga keluarga yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan di tengah-tengah keluarga itu,
Ada seekor ular yang perkasa dan seorang anak laki-laki yang pemberani, yang bersama-sama telah mengajarkan seluruh desa tentang makna penerimaan, pengampunan, dan keberanian sejati.